Bab 141. Sudah saatnya mereka turun. Serang. Jangan biarkan para prajurit iblis yang ada di sini bergabung dengan pasukan iblis lainnya. Kasbah menjadi begitu semangat saat mengetahui kematian Jenderal Iblis Vanes. Sebab, ini adalah saat yang tepat untuk mengangkat moral para prajurit gabungan alam gaib sekaligus menjatuhkan mental para prajurit iblis yang berada di bawah pimpinan Jenderal Iblis Vanes. Bukan masalah yang mudah untuk mengepung prajurit iblis yang jumlahnya mencapai ratusan ribu dengan hanya membawa pasukan sekitar puluhan ribu saja. Selain itu, mereka semua seakan-akan tidak mengenal rasa sakit yang mirip dengan sebuah mayat hidup. Namun, Kasbah tidak sendirian. Para prajurit di bawah pimpinan Nisaka dan Charifa juga ikut membantunya. Walaupun sebagian besar para prajurit ini adalah wanita. Tapi, kekuatan yang mereka miliki tidak kalah dari seorang pria. Serangan langsung datang dari segala arah dan membuat para prajurit iblis tidak dapat melarikan diri karena semua jalur pelarian mereka juga telah diblokir. Satu persatu prajurit iblis berhasil dijatuhkan. Hanya dalam waktu kurang dari 2 jam, hampir 50.000 pasukan iblis telah berhasil dibunuh dengan cara yang sangat mengenaskan, yaitu jantung dan otak para iblis harus dihancurkan agar mereka tidak bisa membangkitkan diri dan membalas dendam. Sedangkan pihak pasukan gabungan alam gaib hanya menderita kerugian sekitar ratusan orang saja. Hal ini cukup menjadi bukti bahwa kekuatan yang dimiliki oleh prajurit alam gaib sebenarnya jauh lebih tinggi daripada kekuatan prajurit iblis. Di medan perang bagian tengah, Xiaolong dan Raja Siluman Harimau Taring Besi menggabungkan kekuatan untuk mengepung para prajurit iblis yang berada di bawah komando Jenderal Iblis Dryad. Jumlah prajurit iblis yang dimiliki oleh Jenderal Iblis Dryad adalah yang paling banyak daripada kedua Jenderal Iblis yang lain karena ia juga memimpin sisa prajurit iblis yang dulunya berada di bawah komando Jenderal Iblis Volt dan Jenderal Iblis Eyu. Namun, hal itu tidak membuat Xiaolong menjadi gentar. Sebab, semua prajurit yang berasal dari Tanah Abu-Abu adalah para prajurit terlatih dengan kemampuan bela diri paling kuat di antara para prajurit kerajaan yang lain. Hal yang sama juga dirasakan oleh Raja Siluman Harimau Taring Besi. Ia sama sekali tidak merasa gentar sedikitpun saat melakukan pengepungan pada prajurit iblis dengan jumlah yang sebanyak itu. Bukan karena ia bergantung pada kekuatan Xiaolong. Namun, para prajuritnya sendiri juga memiliki keunggulan yang tidak kalah jauh jika dibandingkan dengan para prajurit manusia dari Tanah Abu-Abu. Para prajurit kerajaan Siluman Harimau Taring Besi dikenal sebagai pasukan tercepat di alam gaib. Sebab, sebagai seekor siluman harimau, tentu saja kemampuan alami mereka adalah kecepatan dan gerakan mereka yang sangat lincah. Bahkan para prajurit siluman serigala bulan pun masih sedikit berada di bawah mereka dalam hal kecepatan. Sedangkan di sisi kiri medan perang, Raja Singa Bulu Emas juga mengepung para prajurit iblis yang berada di bawah komando Jenderal Iblis Mon dengan menggunakan prajurit dari Tanah Merah dan prajurit dari Tanah Jingga. Sejak kematian Raja Banteng Api, para prajurit Tanah Merah telah jatuh ke tangan Raja Siluman Singa Bulu Emas walaupun mereka telah memiliki seorang raja baru. Tapi, raja itu lebih dari seorang pejabat kerajaan di bawah kekuasaan kerajaan Singa Bulu Emas. Dan, meskipun Raja Banteng Api terdahulu telah membelot dan menjadi sekutu bangsa iblis, tapi para anggota kerajaan Banteng Api tidak ada yang ikut membelot. Jadi sudah jelas bahwa Raja Banteng Api melakukan hal itu atas keinginannya sendiri tanpa dukungan sedikitpun dari anggota keluarganya dan rakyat kerajaan Banteng Api. Karena itu, Raja Singa Bulu Emas juga tidak mempersulit mereka dan berjanji akan mengembalikan kemerdekaan mereka setelah mereka berhasil menemukan seorang raja yang cukup kompeten dan bijaksana. Saat ini semua pasukan iblis dari berbagai kelompok benar-benar terkepung oleh pasukan gabungan alam gaib dan tidak bisa saling memberi bantuan. Akibatnya, para pasukan iblis yang ditinggalkan oleh Jenderal Iblis Vanes benar-benar dimusnahkan oleh pasukan milik Kasbah, Nisaka dan Charifa dalam waktu 6 jam. Istana Iblis, Tanah Ungu. Di dalam istana ini, Raja Iblis Dagon bisa melihat segala sesuatu yang terjadi di medan perang melalui sebuah cermin pusaka. Ia merasa sangat kesal saat melihat pasukan iblis berada dalam keadaan yang tidak menguntungkan. Raut wajahnya menjadi suram dan terus menggetarkan gigi sambil menggebrak meja yang ada di depannya. Sial, dalam waktu singkat, kita telah kehilangan lebih dari 200.000 prajurit iblis. Dan mereka semua tidak dapat dibangkitkan kembali. Raja Iblis Dagon sempat bertanya-tanya bagaimana para pasukan kerajaan alam gaib bisa mengetahui kelemahan yang dimiliki oleh bangsa iblis agar para iblis ini tidak dapat bangkit kembali setelah dibunuh. Dan ia baru mengerti setelah Jenderal Iblis Bailong mengatakan bahwa Divine Beast Shenlong juga ikut campur tangan dengan perang yang terjadi di alam gaib ini.
Cepat turunkan para prajurit iblis yang berasal dari dunia bawah jika kau tidak ingin mengalami kerugian yang jauh lebih besar. Jenderal Iblis Bailong sengaja datang menemui Raja Iblis Dagon setelah ia mengetahui bahwa Vanes telah mati. Ia sendiri tidak dapat turun ke medan perang untuk saat ini karena harus mempersiapkan acara persembahan agar kekuatan bisa kembali. Raja Iblis Dagon segera memutar kepalanya dan menatap tajam ke arah Jenderal Iblis Bailong. Apakah sekarang sudah waktunya untuk menurunkan mereka? Bukankah kau mengatakan bahwa jangan pernah menurunkan para prajurit dari dunia bawah itu sebelum kekuatanmu kembali pulih karena kemampuan yang aku miliki saat ini belum dapat mengendalikan mereka semua. Takutnya para prajurit iblis yang tersisa tidak akan mampu bertahan sampai saat itu tiba. Jenderal Iblis Bailong menunjuk ke arah cermin. Kau lihat sendiri, kan penyusutan area berwarna hitam di semua pasukan kecepatannya semakin cepat setiap jamnya. Itu artinya bahwa semakin lama jumlah prajurit iblis yang terbunuh di medan perang menjadi semakin bertambah setiap jamnya. Jika mereka semua sampai mati, kau benar-benar akan kehilangan pijakan di alam gaib ini. Sebab, kau sendiri belum memiliki kemampuan untuk mengendalikan para prajurit iblis dari dunia bawah sepenuhnya. Semua yang dikatakan Jenderal Iblis Bailong adalah kenyataan. Para iblis dari dunia bawah ini tidak akan mungkin tunduk pada perintah Raja Iblis Dagon karena tingkat kultivasi yang ia miliki belum mencapai tingkat God. Keberadaan para prajurit alam dari dunia bawah di tempat ini hanyalah karena perintah dari Raja Iblis dunia bawah dan secara alami mereka semua akan kembali ke dunia bawah setelah perang di alam gaib ini berakhir. Raja Iblis Dagon segera membuka belenggu yang dibuat oleh Raja Iblis dunia bawah untuk menahan para prajurit iblis yang berasal dari dunia bawah ini sampai tiba waktu bagi mereka semua turun ke medan perang. Dan setelah belenggu ini dibuka, maka Raja Iblis Dagon tidak akan bisa membelenggu mereka kembali karena ia sendiri tidak memiliki kemampuan untuk membuat belenggu ini. Cahaya berwarna ungu seketika muncul di atas kepala para prajurit iblis yang berasal dari dunia bawah dan menghancurkan formasi khusus yang membelenggu mereka semua. Bab 142. Keadaan kembali berbalik. Seluruh area medan perang seketika tenggelam ke dalam racun hawa iblis yang sangat pekat saat para prajurit iblis dunia bawah terlepas dari belenggu dan masuk ke medan perang. Kecuali, beberapa titik yang dilindungi oleh formasi pelindung buatan para raja kerajaan alam gaib. Para prajurit yang tidak sempat masuk ke dalam medan pelindung, mereka akan langsung mati dan tubuhnya diubah menjadi iblis. Hanya para prajurit dengan kultivasi yang cukup tinggi yang dapat melawan racun hawa iblis ini. Hanya dalam waktu kurang dari 15 menit, 50.000 prajurit gabungan kerajaan alam gaib telah gugur dan mayatnya telah diubah menjadi iblis yang tak memiliki perasaan ataupun pikiran. Semua tindakan yang mereka lakukan sepenuhnya dikendalikan oleh Raja Iblis Dagon yang mengendalikan sebuah formasi khusus di dalam istananya. Keadaan di medan perang kembali berpihak pada bangsa iblis. Sebab, jumlah prajurit iblis yang ada di medan menjadi bertambah seiring dengan bertambah para prajurit yang mati dalam kepungan racun hawa iblis ini. Kasbah menggunakan teknik mata dewanya dan melihat ke salah satu tempat di mana sebagian besar prajurit iblis dunia bawah berkumpul. Ia dapat melihat bahwa para prajurit iblis itu sedang berdiri di atas sebuah formasi berukuran raksasa. Dan, racun hawa iblis yang mengepung tempat ini juga berasal dari sama. Cukup lama Kasbah memperhatikan bentuk formasi itu namun ia masih belum dapat mengenali nama dari formasi yang digunakan oleh para prajurit iblis dunia bawah itu. Sampai akhirnya Xiao Long membuka mulutnya. Formasi yang ada di tengah-tengah kerumunan para prajurit iblis dunia bawah itu adalah formasi racun iblis kegelapan. Dari kau bisa tahu, apakah kau sebelumnya pernah melihat para iblis menggunakan formasi ini? Balas Kasbah. Kasbah sama sekali tidak mencurigai Xiao Long. Tapi, ia hanya penasaran bagaimana Xiao Long bisa mengetahui nama formasi ini dengan sangat cepat. Padahal di alam gaib ini sama sekali tidak ada kitab yang menyebutkan tentang formasi ini, jadi bisa dikatakan bahwa formasi itu adalah formasi sihir yang berasal dari dunia bawah. Xiao Long menganggukkan kepala. Aku pernah melihat formasi ini di Tanah Hitam. Beberapa ratus tahun yang lalu saat perang besar dengan bangsa iblis di alam gaib pecah untuk pertama kalinya. Guruku Divine Beast Saha menyegel formasi yang sama tepat di halaman belakang istana Raja Iblis Dagon. Lalu bagaimana caranya menyegel formasi sihir itu? Bukankah kau sebelumnya pernah melihat Divine Beast Saha menyegel formasi seperti ini sebelumnya? Jika kita bisa menyegel formasi sihir ini, maka keadaan alam kembali berada di pihak kita. Kasbah terus menghujani Xiao Long dengan pertanyaan tentang formasi sihir ini. Sebab, hanya dengan menyegel formasi sihir itu saja maka perang di tempat ini bisa kembali dimulai.
Jika para prajurit gabungan alam gaib memaksakan diri untuk keluar dari medan pelindung dan kembali bertarung, maka beban mereka di medan perang akan semakin bertambah. Sebab, mereka harus terus mengendalikan aura tubuhnya untuk berlindung dari serangan racun hawa iblis di tengah pertempuran melawan iblis. Tidak ada di antara kita yang bisa menghancurkan formasi sihir ini. Meskipun kita tahu cara menghancurkannya, sahut Heilong saat Xiaolong sedang memikirkan kata yang tepat untuk menyampaikan hal ini pada semua orang. Sebab, jika ia sampai salah ucap, maka harapan semua orang akan hilang. Pandangan semua orang langsung tertuju ke arah Heilong. Heilong hanya menanggapi dengan santai lalu mengeluarkan sebuah kitab dan memberikannya pada Kasbah. Kitab itu aku ambil dari gudang senjata pesawat Max Lightning. Di dalam kitab itu ada penjelasan tentang formasi racun iblis kegelapan dan bagaimana cara untuk menghancurkan formasi itu. Kasbah segera membuka kitab itu dan mulai membaca setiap halaman. Banyak sekali halaman yang ia lewati karena isi pada halaman itu bukanlah hal yang ia cari. Kecuali Xiaolong dan Heilong, mata semua raja yang hadir di tempat ini tertuju pada setiap halaman yang ada di dalam kitab itu. Bab 143. Saat krisis. Kasbah akhirnya sampai ke halaman yang membahas formasi racun iblis kegelapan. Raut wajah semua raja seketika berubah menjadi serius dan membaca dengan penuh konsentrasi agar tidak ada satupun kata yang terlewat. Di halaman itu disebutkan bahwa formasi sihir ini sebenarnya terhubung langsung dengan dunia bawah. Dan, racun hawa iblis yang keluar dari formasi ini juga berasal dari danau kelahiran iblis yang berada di dunia bawah. LDP Season 1 Ceh 410. Jadi bisa dikatakan bahwa formasi racun iblis kegelapan ini sebenarnya adalah sebuah portal penghubung antar dimensi. Namun yang dipindahkan oleh formasi ini hanyalah sebatas pada energi saja. Karena itu keberadaan formasi ini bisa dengan mudah disembunyikan seadanya tidak digunakan lagi. Satu-satunya cara untuk menghancurkan formasi racun iblis kegelapan adalah dengan gabungan antara kekuatan elemen cahaya dan fisik cahaya ilahi yang dimiliki oleh seorang dewa. Tubuh seorang dewa terbentuk dari cahaya bintang atau biasa dikenal dengan sebutan cahaya ilahi. Dan, cahaya ilahi ini adalah musuh utama dari hawa iblis ataupun racun hawa iblis. Namun, jika dewa itu tidak menguasai kekuatan elemen cahaya, dewa itu masih bisa menggunakan kekuatan fisik cahaya ilahi untuk menyegel formasi sihir ini seperti apa yang telah dilakukan oleh Divine Beast Zaha. Raut wajah semua orang menjadi suram saat Kasbah menutup kitab itu. Sekarang mereka tahu kenapa Xiaolong merasa enggan untuk mengucapkan tentang cara menyegel formasi racun iblis kegelapan. Serta memahami arti dari ucapan Heilong. Mereka semua juga tahu bahwa Divine Beast Zaha dan Divine Beast Aurora tidak bisa datang ke tempat ini untuk membantu mereka karena mereka berdua sedang menjaga portal dimensi yang menghubungkan alam gaib dan dunia bawah. Jika mereka meninggalkan tempat itu, maka akan banyak iblis dengan kekuatan yang sangat kuat masuk ke alam gaib ini dan menyerang para penduduk. Kenapa raut wajah kalian berubah menjadi suram? Kita belum kalah. Selama kita tidak menyerah, maka harapan akan selalu ada. Xiaolong berusaha meningkatkan kembali semangat para raja ini karena mereka semua adalah unjuk tombak dari setiap pasukan. Jika mental mereka saja hancur, lalu bagaimana para prajurit yang mereka pimpin bisa tetap kuat saat berada di medan perang? Benar sekali, yang harus kita lakukan saat ini adalah menyelamatkan nyawa para prajurit sebanyak-banyaknya dan memperkuat formasi pelindung ini sampai bantuan yang dikirimkan dari alam dewa tiba di tempat ini. Charifa mendukung ucapan Xiaolong sambil mengingatkan pada semua orang bahwa bantuan dari alam dewa sebentar lagi akan segera tiba di tempat ini. Mata semua raja kembali bersinar saat mendengar ucapan Charifa. Jika Charifa tidak mengingatkan mereka semua, mungkin mereka semua sudah lupa bahwa Dewi Bulan Ungu dan para tentara langit sedang bergerak menuju ke alam gaib untuk membantu mereka melawan para iblis dari dunia bawah. Mungkin Divine Beast Shenlong sebenarnya sudah tahu bahwa ada formasi racun iblis kegelapan di alam gaib karena itu ia lebih memilih meminta bala bantuan dari alam dewa daripada mengirimkan kultivator dari benua Atlantis karena yang dibutuhkan di alam gaib saat ini adalah kekuatan fisik seorang dewa. Kalau begitu tunggu apa lagi? Mari kita satukan kekuatan untuk memperkuat formasi pelindung ini. Dan untuk masalah para prajurit yang ada di luar medan pelindung, serahkan masalah ini padaku dan Kasbah, seru Heilong memberi perintah sebagai pemimpin tertinggi dalam perang kali ini. Para raja alam gaib segera berkumpul di satu tempat membentuk sebuah lingkaran. Mereka semua segera menyatukan kekuatan lalu diarahkan ke langit. Seketika, energi dari berbagai macam elemen langsung memperkuat medan pelindung itu dan mempertebal lapisan dinding pelindung hingga 10 kali lipat. Sementara itu,
Kasbah membawa Heilong keluar dari medan pelindung menuju ke tempat dengan medan pelindung yang lebih tipis agar memudahkan untuk mengevakuasi para prajurit yang berada di luar. Tentu saja Kasbah menggunakan kekuatan teleportasinya untuk membawa Heilong ke tempat ini. Satu-satunya cara untuk berpindah dari medan pelindung yang telah diperkuat oleh para raja alam gaib hanyalah dengan kekuatan teleportasi yang dimiliki Kasbah. Akan tetapi, Kasbah tidak bisa menggunakan teknik itu secara terus-menerus karena teknik itu sangat menguras tenaga. Jadi, Heilong berniat untuk mengumpulkan para prajurit yang terjebak di satu tempat lalu dipindahkan secara bersamaan ke dalam medan pelindung. Dengan cara ini Kasbah bisa menghemat lebih banyak tenaga. Heilong segera mengeluarkan Gremlin dan Galene dari dalam dunia jiwanya lalu memerintahkan kedua bis ini untuk berkeliling ke seluruh area medan perang dan membawa makhluk apapun yang belum berubah menjadi iblis ke tempat ini. Tanpa banyak bertanya, kedua bis itu langsung pergi untuk mencari para prajurit yang terjebak karena mereka juga tahu bahwa suasana di tempat ini sangat genting. Untungnya tubuh kedua bis ini bisa menahan racun hawa iblis karena mereka berdua memiliki tingkat kekuatan yang sangat tinggi walaupun hanya seekor bis. Gremlin dan Galene menghabiskan waktu sekitar 4 jam penuh untuk membawa sekitar 10.000 prajurit yang terjebak di dalam racun hawa iblis itu kembali ke hadapan Heilong. Itu adalah jumlah semua prajurit yang masih bisa bertahan hidup, sementara yang lainnya sudah mati dan berubah menjadi iblis. Kasbah segera menggunakan kekuatan teleportasi untuk membawa mereka semua berpindah ke medan pelindung utama karena medan pelindung yang tipis ini tidak akan mampu bertahan jika bangsa iblis melakukan penyerangan. Istana Iblis. Di dalam Istana Iblis, Raja Iblis Dagon dan Jenderal Iblis Bailong sedang melihat ke arah cermin yang menunjukkan semua kejadian yang terjadi di medan perang. Mereka berdua terlihat sangat senang sekali seakan-akan kemenangan sudah berada di tangan bangsa iblis. Jenderal Iblis Bailong memutar-mutar gelas anggur yang ada di tangan kanannya sambil berkata, "Apa yang kau tunggu? Kenapa kau tidak langsung mengarahkan semua pasukan iblis untuk menyerang medan pelindung itu? Aku sangat yakin bahwa kekuatan medan pelindung itu tidak akan mampu menahan serangan dari prajurit iblis dunia bawah walaupun medan pelindung itu telah diperkuat oleh kekuatan gabungan para raja. Kematian yang terlalu cepat rasanya terlalu nyaman bagi mereka semua. Aku ingin menyiksa mereka secara perlahan sebelum mereka mati dengan sendirinya. Biarkan mereka semua mati kelaparan di dalam medan pelindung itu," seru Raja Iblis Dagon dingin. Raja Iblis Dagon teringat saat-saat di mana ia dipenjara di Tanah Hitam setelah perang besar yang terjadi di alam gaib ini dimenangkan oleh bangsa siluman dan bangsa manusia. Ingin mereka semua juga merasakan penderitaan yang telah ia alami selama dikurung oleh Divine Beast Zaha dan Divine Beast Aurora di Tanah Hitam selama ratusan tahun. Bab 144. Retak. Semua orang yang ada di dalam medan pelindung tiba-tiba berubah menjadi panik saat mengetahui para prajurit iblis mulai menyerang medan pelindung utama. Walaupun medan pelindung itu telah diperkuat hingga berkali-kali lipat. Tapi, jika terus diserang oleh prajurit iblis dengan jumlah sebanyak itu tanpa henti, medan pelindung itu pasti tidak akan hancur dalam waktu beberapa jam lagi. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Semua raja menatap Xiaolong karena ia adalah pemegang keputusan terakhir dalam perang ini. Kita semua harus berusaha menenangkan semua prajurit. Jika kita semua panik, maka para prajurit jika akan panik dan mencoba melarikan diri dari medan pelindung ini. Itu sama saja dengan menyerang medan pelindung ini dari dalam. Para raja segera mengumpulkan para jenderal masing-masing dan memberikan beberapa perintah untuk disampaikan pada para prajurit agar mereka semua bisa tenang. Para raja juga mengatakan pada para jenderal tentang keberadaan prajurit langit yang sedang menuju kemari untuk membantu mereka dalam pertempuran kali ini agar mereka semua bisa semakin yakin dan tidak takut lagi. Sebab, rasa takut adalah halangan terbesar untuk meraih kemenangan. Semua prajurit akhirnya bisa kembali tenang setelah mendengar pesan yang diberikan oleh para raja. Dan, para raja itu pun bisa kembali fokus untuk mempertahankan medan pelindung. Perhatian para raja saat ini tertuju pada lapisan medan pelindung karena sudah muncul retakan-retakan tipis di beberapa titik. Untung saja mereka bisa segera memperbaiki retakan itu. Jika terus diserang dengan kekuatan sebesar ini, maka dalam 1 jam ke depan medan pelindung ini pasti akan benar-benar runtuh, ucap Xiaolong sedikit berbisik agar suaranya tidak sampai ke telinga para prajurit. Benar, kita juga tidak bisa terus-terusan memperbaiki retakan itu karena retakan yang muncul akan semakin besar dari sebelumnya saat kita selesai memperbaikinya, balas Nisaka. Sepertinya kita semua harus membuat rencana melarikan diri jika para prajurit langit itu tidak juga tiba dalam waktu 1 jam ke depan.
Heilong mengerutkan kening karena hanya ini satu-satunya cara yang bisa ia pikirkan. Heilong sebenarnya sudah memikirkan sebuah rencana cadangan untuk membawa semua orang melarikan diri dari tempat ini dengan bantuan pesawat Max walaupun resiko sangat besar. Para iblis itu mungkin saja bisa menyerang pesawat Max Lightning saat berada di udara. Kekuatan para prajurit iblis dunia bawah tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan iblis dari dunia tengah. Para prajurit iblis dari dunia bawah memiliki kekuatan yang kuat untuk menghancurkan pesawat Max Lightning karena Li Zhen pernah bercerita bahwa pesawat Max Lightning sebelumnya pernah dihancurkan oleh para iblis dalam perang besar antara dewa dan iblis. Apalagi cadangan energi yang dimiliki pesawat Max Lightning juga sangat menipis dan hanya bisa digunakan untuk menyalakan beberapa mesin jet turbo. Aku bisa menggunakan kemampuan teleportasiku untuk memindahkan prajurit dalam jumlah besar jika saja aku berada di dalam keadaan puncak. Namun, dengan kondisiku saat ini, aku hanya bisa memindahkan sekitar 1.000 orang prajurit saja, ucap Kasbah terlihat kesal karena kemampuannya tidak bisa digunakan di saat dibutuhkan. Semua orang bisa mengerti bagaimana kondisi Kasbah saat ini. Pertarungannya dengan Jenderal Iblis Fall telah membuatnya terluka sangat parah dan ia belum benar-benar pulih saat ini. Apalagi beberapa saat yang lalu ia telah menggunakan kemampuannya secara itu di luar batas kewajaran untuk menyelamatkan para prajurit yang terjebak di dalam kepungan racun hawa iblis. Apakah Divine Beast Shenlong tidak memberikan kabar sudah sampai mana para prajurit langit itu sekarang? Heilong melirik Charifa karena hanya dia yang bisa berkomunikasi dengan Divine Beast Shenlong yang saat ini berada di benua Atlantis. Charifa hanya menggelengkan kepala tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ia sebenarnya juga bingung harus menjawab apa karena ia takut akan menghilang harapan semua orang. Boom, boom, tiba-tiba suara ledakan terdengar silih berganti di permukaan medan pelindung. Sepertinya para prajurit iblis itu telah kehabisan kesabaran dan menggunakan kekuatan penuhnya untuk menghancurkan medan pelindung ini. Retakan-retakan yang sangat banyak seketika muncul di seluruh bagian medan pelindung. Retakan sebanyak ini sangat mustahil untuk diperbaiki karena satu retakan belum selesai diperbaiki. Akan muncul dua retakan lagi dengan ukuran yang lebih besar. Medan pelindung ini sudah tidak dapat bertahan lagi. Aku akan mengeluarkan pesawat Max Lightning untuk membawa kita semua melarikan diri dari tempat ini. Heilong segera mengulurkan tangan kirinya dan siap untuk mengeluarkan pesawat Max Lightning dari dalam gelang galaksi. Tapi ia tidak berniat kabur dari tempat ini karena ia harus menyelamatkan Mao Shizi biar bagaimanapun caranya. Jadi, setelah memasukkan semua orang ke dalam Max Lightning, ia akan memerintahkan komputer pintar pesawat itu untuk membawa pesawat Max Lightning meninggalkan tanah ungu dan kembali ke tanah biru. Sedangkan ia sendiri akan tetap bertahan di tanah ungu. Bab 145. Akhirnya mereka tiba. Boom! Tepat saat Heilong akan mengeluarkan pesawat Max Lightning, tiba-tiba suara ledakan kembali terdengar. Namun, ledakan kali ini tidak terjadi di sekitar medan pelindung melainkan di tengah-tengah barisan prajurit iblis. Suara jerit kesakitan pasukan iblis sekilas terdengar memenuhi medan perang bersamaan dengan suara ledakan yang terjadi secara terus-menerus bagaikan suara petir yang turun dari langit tanpa henti. Apa yang terjadi? Heilong yang sama sekali tidak bisa melihat keadaan di luar pelindung hanya bisa bertanya para semua raja karena hanya yang memperkuat medan pelindung itu saja yang bisa memantau keadaan di luar medan pelindung. Ribuan petir tiba-tiba turun dari langit dan langsung membunuh 1.000 prajurit iblis yang berasal dari dunia bawah hanya dalam sekali serang. Dan, petir-petir itu masih terus turun dari langit sampai sekarang, ucap Xiaolong yang terlihat sangat senang saat melihat begitu banyak prajurit iblis yang mati. Bagaimana mungkin tiba-tiba muncul hujan petir di tempat ini? Jangan-jangan hujan petir itu adalah salah satu ritual pengorbanan yang dilakukan oleh bangsa iblis untuk memperkuat pasukan mereka, ucap Heilong curiga. Kecurigaan Heilong ini bukanlah tanpa alasan. Ia sering melihat bangsa iblis mengorbankan iblis lain untuk menciptakan iblis baru dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Bisa dikatakan bahwa mereka sengaja menghancurkan tubuh beberapa iblis agar bisa disatukan menjadi satu bagian yang utuh. Wajah para raja yang tadinya kembali bersemangat setelah mendengar ucapan Xiaolong, seketika berubah suram kembali saat mendengar ucapan Heilong karena ucapan Heilong terdengar masuk akal di telinga mereka semua. Bangsa iblis memang sering melakukan hal-hal aneh untuk meningkatkan kekuatan termasuk mengorbankan bagian dari mereka sendiri. Tidak, itu sebuah bukan ulah para iblis. Charifa tiba-tiba angkat bicara dan wajahnya terlihat sangat bahagia. Tentara langit yang dipimpin Dewi Bulan Ungu telah tiba di alam gaib. Bagus sekali. Akhirnya kita semua bisa selamat dari racun hawa iblis yang sangat mengerikan itu, sahut Kasbah.
Di luar medan pelindung, para iblis terus dihujani dengan petir surgawi yang akan langsung membunuh mereka jika tersentuh. Hanya dalam waktu kurang dari 10 menit, area seluas 5 km dari medan pelindung telah dibersihkan dari kepungan prajurit iblis. Para iblis yang mati umumnya adalah prajurit iblis yang terbuat dari sisa tubuh prajurit gabungan alam gaib yang telah mati dan diubah menjadi iblis karena mereka sama sekali belum memiliki kecerdasan. Sedangkan para prajurit iblis yang asli berhasil melarikan diri dan berlindung di balik para prajurit iblis dunia bawah. Kalian para iblis seharusnya hidup tenang di dunia bawah. Sang Pencipta telah memberikan tempat tinggal yang paling tepat pada setiap makhluk ciptaannya. Namun, kalian terlalu serakah dan berusaha merebut tempat tinggal makhluk lain. Apakah kalian sadar dengan kesalahan yang kalian lakukan? Suara seorang wanita menggelegar di langit. Suara ini terdengar lembut namun mengandung kebijaksanaan yang sangat tinggi di setiap kata-katanya. Siapa kau? Kenapa kau tiba-tiba datang dan mengganggu kesenangan kami? Apakah kau sudah bosan hidup? Jika kau berani cepat tunjukkan wajahmu. Suara seorang pria parubaya terdengar dari arah istana iblis yang tempatnya tidak jauh dari medan perang. Pemilik suara ini tidak lain adalah Raja Iblis Dagon. Sangat marah karena hanya dalam waktu yang sangat singkat ia telah kehilangan lebih dari 300.000 prajurit iblis biasa dan 3.000 prajurit iblis dari dunia bawah. Jumlah ini adalah jumlah kematian terbesar yang dialami bangsa iblis selama perang ini berlangsung. Apalagi ia tidak dapat melihat siapa sosok yang telah membantai para prajuritnya karena teknik mata iblis miliknya tidak dapat menembus ke dalam awan yang dijadikan tempat persembunyian wanita itu. Aku adalah orang yang ditugaskan oleh langit untuk menghukum kalian semua dan mengembalikan kalian ke dunia bawah. Sebuah cahaya berwarna ungu tiba-tiba melesat dari balik awan dan menuju ke arah formasi racun iblis kegelapan. Cahaya berwarna ungu itu sangat terang sehingga hawa iblis akan menjauh dan seakan-akan memberikan jalan pada cahaya itu untuk lewat. Cahaya berwarna ungu itu langsung berhenti saat tepat berada di tengah-tengah formasi racun iblis kegelapan dan memperlihatkan sosok wanita yang sangat cantik bak bidadari kahyangan. Kulitnya yang seputih salju dan selembut sutra membuat mata para iblis terbelalak seakan-akan mau keluar dari tempatnya. Rambutnya yang panjang berwarna ungu terlihat sangat serasi dengan pakaian yang berwarna putih yang dihiasi dengan motif berwarna ungu. Wanita itu menggerakkan kedua tangannya dengan sangat lembut seakan-akan sedang menari sambil membaca sebuah mantra. Sang rembulan muncul menerangi kegelapan malam yang sepi bagai samudera kesunyian tanpa batas. Bulan cerah mengusir kegelapan. Cahaya berwarna ungu yang seterang matahari memancar dari tubuh wanita itu dan menghujani formasi racun iblis kegelapan beserta dengan para iblis dunia bawah yang menjaga formasi sihir itu. Bab 146. Mau kemana kau? Formasi racun iblis kegelapan itu langsung hancur berkeping-keping saat cahaya berwarna ungu itu terus menghujani bagaikan ribuan tombak langit. Ratusan prajurit iblis yang menjaga formasi itu juga ikut mati. Raja Iblis Dagon yang sangat marah saat mengetahui formasi sihir yang merupakan senjata andalannya untuk mengalahkan pasukan gabung alam gaib dengan mudahnya dihancurkan oleh wanita misterius yang baru datang ke tempat ini. La pun bertanya-tanya dalam hati, sejak kapan alam gaib memiliki kultivator sekuat itu? Jika memang kultivator itu berasal dari alam gaib, lalu kenapa kultivator itu tidak muncul sejak awal? Dengan perasaan penuh penasaran, Raja Iblis Dagon terbang keluar dari istana dan masuk ke medan perang untuk menemui wanita misterius itu. La ingin membunuh wanita misterius itu dan membuang mayatnya ke barisan pasukan alam gaib untuk menghancurkan mental dan semangat bertarung mereka. Hanya dalam waktu 6 nafas, Raja Iblis Dagon sudah berdiri di depan wanita misterius itu. La sedikit terkejut karena tidak bisa mengukur tingkat kultivasi yang dimiliki oleh wanita misterius itu. Siapa kau sebenarnya? Kenapa kau tiba-tiba muncul dan menyerang kami? Apakah kami sebelumnya pernah menyinggungmu? Seru Raja Iblis Dagon menggertak gigi. Namun wanita itu hanya menatap dingin Raja Iblis Dagon dan tak mengeluarkan sepakat kata pun. Ia seakan-akan tak berminat untuk mengobrol dengan para iblis. Hei, apakah kau tuli? Aku sedang bertanya padamu. Jika kau masih sayang dengan nyawamu, maka jawablah pertanyaanku. Dasar wanita. Boom! Sebelum Raja Iblis Dagon menyelesaikan kata-katanya, wanita itu tiba-tiba menjentikkan jarinya dan menembak ke arah mulut Raja Iblis Dagon. Sebuah bola energi seukuran kelereng langsung menghantam mulut Raja Iblis Dagon dengan sangat keras hingga membuat tubuhnya terpental sejauh puluhan meter dan mengalami luka yang sangat parah di bagian mulut. La tidak dapat mengucapkan omong kosong ataupun ancaman lagi kali ini. Kemampuannya untuk bicara telah benar-benar dihilangkan oleh wanita misterius ini hanya dengan sekali serang.
Raja Iblis Dagon segera berdiri dengan linglung, sangat bingung bagaimana wanita misterius ini bisa dengan mudah melukai tubuhnya sangat parah hanya dengan satu serangan yang terlihat sangat biasa saja. Biar bagaimana juga, ia adalah seekor iblis yang berasal dari ras Immortal Devil yaitu ras naga kegelapan neraka. Ras naga adalah ras yang dikenal memiliki kekuatan fisik paling kuat. Ras ini bahkan mampu menghadang sebuah meteor tanpa mengalami luka sedikitpun. Apalagi dirinya juga termasuk dalam ras Immortal Devil yang memiliki kemampuan penyembuhan yang hampir mendekati keabadian. Akan tetapi, luka yang diakibatkan oleh serangan wanita misterius ini mampu memperlambat proses penyembuhan yang ada di tubuhnya. Raja Iblis Dagon hanya bisa menatap wanita itu dengan ngeri karena ia tak bisa berbicara untuk sementara waktu. Tubuhnya tiba-tiba bergetar saat ia mengingat kembali ketika ia memeriksa tingkat kultivasi wanita misterius itu. Saat itu, tidak dapat mengukur tingkat kultivasi wanita misterius itu bukannya tingkat kultivasi wanita itu terlalu lemah, tapi tingkat kultivasi yang dimiliki wanita misterius ini mungkin terlalu tinggi. Raja Iblis Dagon segera berbalik dan bersiap melarikan diri dari medan perang. Ia ingin meminta bantuan Raja Iblis Bailong karena ia adalah iblis yang paling kuat di seluruh alam gaib untuk saat ini. Akan tetapi, kakinya tiba-tiba terjerat oleh sebuah selendang berwarna ungu dan tidak dapat digerakkan lagi. Mau kemana kau? Sejak kau masuk ke medan perang, jangan pernah berpikir untuk bisa meninggalkan medan perang ini hidup-hidup karena perang ini bertujuan untuk memusnahkan para iblis. Suara wanita misterius itu berdengung dengan keras di telinga Raja Iblis Dagon dan membuat tubuhnya berkeringat dingin bagaikan mendengar suara dewa kematian. Apalagi wanita itu misterius itu telah membuka tabir yang menutupi tingkat kultivasi miliknya. Tingkat God, ucap Raja Iblis Dagon dalam hati dengan kedua mata terbelalak. Bodoh sekali aku karena telah menyulut amarah seorang dewi. Bab 147. Identitas asli Dagon. Raja Iblis Dagon mengerahkan semua kekuatannya dan segera terbang melarikan diri dari tempat pertempuran setelah mengetahui tingkat kultivasi yang dimiliki wanita misterius itu. Biar bagaimanapun juga kekuatan seorang iblis yang berasal dari dunia tengah tidak akan mampu untuk melawan seorang dewa. Ia hanya bisa mengumpat di dalam hati kenapa seorang dewi bisa muncul di medan perang ini. Bukankah para penghuni dunia atas memiliki sebuah peraturan yang sangat ketat? Setiap makhluk yang ada di alam gaib ini tahu dengan sangat jelas tentang peraturan yang melarang seorang dewa ikut campur dalam pertempuran yang ada di dunia tengah untuk menghindari kehancuran dunia. Dan, siapapun yang berani melanggar peraturan itu, harus siap menghadapi amarah dari langit dan dihujani oleh petir surgawi yang mampu menghanguskan siapapun walaupun ia adalah seorang dewa. Raja Iblis Dagon pun tiba-tiba berhenti melarikan diri karena ia mendapat suatu ide yang sangat bagus. Ia lalu berbalik dan menatap ke arah wanita misterius itu dengan dingin sambil mengucapkan ancaman. Ayo bunuhlah aku jika kau ingin mengundang amarah dari langit. Bukankah kau sangat ingin membunuhku? Seru Raja Iblis Dagon menantang penuh percaya diri seolah-olah langit adalah pengawal pribadi miliknya. Wanita misterius itu hanya tersenyum lalu balas menghardik Raja Iblis Dagon dengan santai. Dari mana kau bisa begitu yakin kalau aku tidak berani membunuhmu? Apakah kau berpikir bahwa iblis sepertimu pantas untuk menjadi penghuni langit hingga kau sangat yakin bahwa langit akan menghukumku jika aku menyerangmu? Jangan-jangan kau juga tidak tahu asal-usul tentang leluhur para iblis yang dibuang dari langit. Ia adalah maklum paling sombong dan angkuh di langit. Karena itu ia ditendang keluar dari surga dan dilemparkan ke dunia bawah seperti sebuah batu yang dibuang ke laut. Wajah Raja Iblis Dagon menjadi merah padam karena menghina leluhur para iblis sama saja dengan menghina semua bangsa iblis di seluruh alam semesta. Karena itu, ia tidak pernah membiarkan siapapun yang menghina leluhur para iblis bisa hidup dengan tenang. Dasar Dewi Sialan, aku tidak akan sungkan-sungkan lagi meskipun kau adalah seorang wanita. Akan aku tunjukkan seperti apa kekuatan seorang iblis yang sebenarnya. Aura energi kegelapan dan hawa iblis yang sangat murni langsung keluar dari tubuh Raja Iblis Dagon. Aura ini bahkan lebih kuat dan murni dari para prajurit iblis yang berasal dari dunia bawah. Bagaimana mungkin seorang iblis dunia tengah yang sama sekali belum pernah pergi ke dunia bawah memiliki hawa iblis yang lebih murni dari iblis yang berasal dari dunia bawah? Wanita misterius itu menyipitkan matanya saat melihat hawa iblis yang keluar dari tubuh Raja Iblis Dagon seolah-olah sedang memastikan sesuatu. Setelah beberapa saat, Is pun menyeringai dan merentangkan telapak tangan kanannya. Sebuah senjata pusaka berbentuk sabit setengah lingkaran dengan kedua sisinya yang sangat tajam langsung muncul dan terbang dengan perlahan di sekitar wanita misterius itu layaknya seorang pengawal yang sedang melindungi tuannya.
Di permukaan senjata pusaka itu terdapat 9 buah batu giok yang memancarkan aura berwarna ungu yang sangat terang hingga membuat senjata pusaka itu ikut berubah warna menjadi ungu. Padahal, senjata pusaka itu sebenarnya memiliki warna yang seputih giok. Akhirnya kau menunjukkan hawa iblis yang selama ini sangat kau rahasiakan. Kau sebenarnya adalah iblis dunia bawah yang menyusup ke alam gaib 700 tahun yang lalu, seru wanita misterius dengan dingin lalu mengerahkan tangan kanannya ke atas dan merubah arah sabit pusaka miliknya berputar-putar di atas kepalanya. Jangan pernah kau berpikir bahwa penghuni alam dewa tidak ada yang tahu tentang kehadiranmu. Walaupun selama ini kami belum mengambil tindakan, tapi dewa tertinggi selalu mengawasi gerak-gerikmu sambil menunggu saat yang tepat untuk menghukummu. Dan, kedatanganku ke tempat ini adalah karena perintah dari dewa tertinggi. Beliau ingin aku membunuhmu dan tanpa menyisakan sedikitpun bagian tubuhmu agar kau tidak dapat lagi bangkit di alam gaib ini, lanjut wanita misterius itu sambil melempar sabit pusaka miliknya ke arah Raja Iblis Dagon. Bab 148. Akhir Raja Iblis Dagon. Wanita misterius itu segera membuat beberapa gerakan segel tangan saat sabit pusaka yang ada di tangannya melesat ke arah Raja Iblis Dagon. Gerakan kedua tangannya secepat kilat seakan-akan tak menanggung beban apapun, padahal tekanan energi yang menyelimuti kedua tangannya telah meningkat hingga 10 kali lipat dan membuat area luas 1 kilometer menjadi berguncang. Pusaran bulan sabit ungu, teriak wanita misterius itu setelah menyelesaikan gerakan segel tangannya. Seketika, aura berwarna ungu yang menyelimuti sabit pusaka itu menjadi semakin terang dan menyilaukan mata hingga membuat sabit pusaka itu terlihat seperti sebuah bulan sabit berwarna ungu. Putaran dari sabit pusaka itu saat meleset juga semakin meningkat tajam hingga mampu menutupi semua bagian kosong pada senjata pusaka itu dan membuatnya terlihat bagaikan sebuah bulan purnama yang berwarna ungu. Raja Iblis Dagon mengerutkan kening saat merasakan tekanan kekuatan yang sangat mengerikan dari sabit pusaka itu. Bahkan, seluruh bagian tubuhnya tidak bisa digerakkan karena terkunci oleh kuatnya tekanan energi yang menuju ke arahnya. Ia bagaikan seekor rusa yang terjebak dalam kubangan lumpur dan menunggu serangan datang merenggut nyawamu. Di sisi lain, seluruh area medan peperangan berhenti untuk sesaat dan pandangan semua orang termasuk para prajurit iblis, tertuju pada pertarungan sengit antara wanita misterius dan Raja Iblis Dagon yang sangat menarik perhatian semua orang. Sebab, aura yang memancar dari tubuh mereka berdua memiliki tekanan yang di luar batas kewajaran. Para prajurit iblis tentu saja mendukung Raja Iblis Dagon dan mengeluh-elukan namanya walaupun mereka semua melihat bahwa Raja Iblis Dagon berada dalam keadaan yang tidak menguntungkan. Tujuan para prajurit iblis melakukan hal itu bukanlah untuk menyemangati Raja Iblis Dagon agar kekuatan bisa segera pulih dan mampu melepaskan diri dari tekanan kekuatan yang dipancarkan oleh sabit pusaka itu. Tapi, mereka semua sengaja melakukan hal itu karena ingin merusak konsentrasi Dewi Bulan Ungu. Para prajurit gabungan alam gaib melakukan hal yang sebaliknya. Mereka semua hanya diam saja karena takut akan mengganggu konsentrasi Sang Dewi. Lagi pula mereka semua juga tidak tahu harus memanggil wanita misterius dengan sebutan apa. Para raja yang tergabung dalam pasukan gabungan alam gaib sebenarnya sudah mengetahui tentang identitas wanita misterius itu. Tapi, mereka merahasiakan semua ini dari para prajurit. Wanita misterius itu tidak lain adalah Dewi Bulan Ungu yang sengaja dikirim oleh alam dewa ke tempat ini untuk membunuh para prajurit iblis yang berasal dari dunia bawah karena Divine Beast Shenlong telah memberitahukan pada Chariva siapa Dewi yang akan datang ke alam gaib untuk membantu mereka dalam perang kali ini. Dan, Chariva pun juga telah menyampaikan informasi ini para semua raja alam gaib dan juga Heilong. Para raja ini tampaknya juga ingin merahasiakan identitas asli Dewi Bulan Ungu dari para prajurit karena mereka semua berpikir bahwa Dewi Bulan Ungu tidak ingin identitas diketahui oleh para penduduk alam gaib. Sebab, sejak datang ke tempat ini, Dewi Bulan Ungu juga selalu menutupi wajahnya dengan cadar dan tidak memperkenalkan diri. Namun, mereka semua tidak tahu bahwa di dekat mereka sebenarnya ada seekor bis yang pernah melihat wajah dari Dewi Bulan Ungu tanpa cadar. Dan, karena hal itu pula lah bis ini mendapatkan kutukan dari Dewi Bulan Ungu. Bis ini adalah Gremlin. Jurus itu. Gremlin yang selalu berdiri di samping Heilong tiba-tiba bergidik ketakutan saat melihat jurus yang digunakan wanita misterius itu seolah-olah ia melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Heilong yang mendengar suara Gremlin langsung menatap dengan penasaran karena tidak biasanya Gremlin mengeluarkan ekspresi ketakutan seperti itu. Lagi pula, hanya Heilong saja yang bisa mendengar suara Gremlin akibat pengaruh kutukan dari Dewi Bulan Ungu. Apakah kau mengenali jurus itu? Tanya Heilong dengan menggunakan kemampuan telepati agar tidak membuat keributan.
Bukan hanya mengenali, tapi aku juga pernah diserang oleh jurus itu. Untung saja saat itu aku dapat menghindar. Dan, Dewi itu sepertinya juga tidak menggunakan kekuatan penuhnya seperti saat itu, jawab Gremlin. Jadi wanita itu benar-benar Dewi Bulan Ungu yang telah mengutukmu di benua tengah. Lanjut Heilong bertanya dengan ekspresi datar. Ia berusaha sekuat mungkin untuk menyembunyikan keterkejutannya. Gremlin hanya merespon dengan anggukan kepala tanpa mengatakan lebih jauh tentang kekuatan dari jurus itu karena di dalam ingatannya, ia masih merasakan ketakutan yang begitu besar. Padahal kejadian itu sudah lama berlalu. Heilong tidak lagi mengajukan pertanyaan karena melihat ekspresi Gremlin menjadi semakin tidak nyaman setiap kali ia mengajukan pertanyaan. Gremlin seakan-akan ingin melupakan kejadian itu karena rasa takut yang sangat luar biasa. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya saat itu selain ia sendiri dan Dewi Bulan Ungu. Sabit pusaka itu terus melesat dengan kecepatan tinggi ke arah Raja Iblis Dagon dan saat ini jaraknya kurang dari 10 meter dari tempat Raja Iblis Dagon berdiri. Dinding kegelapan abadi. Raja Iblis Dagon langsung meledak semua kekuatan yang tersisa di dalam tubuhnya dan membuat sebuah tembok pertahanan yang sangat tebal dari energi kegelapan. Tembok kegelapan itu juga dilapisi dengan hawa iblis murni yang sangat beracun sehingga membuat siapapun langsung menjauh. Akan tetapi, bagaimana mungkin kekuatan seorang iblis biasa mampu melawan kekuatan seorang dewi sejati yang berasal dari alam dewa? Walaupun iblis biasa itu berasal dari dunia bawah. Tembok kegelapan yang dibuat Raja Iblis Dagon langsung hancur berkeping-keping hanya dalam hitungan detik saat berbenturan dengan sabit pusaka itu. Suara ledakan yang sangat dahsyat juga sempat terdengar dan membuat tempat ini bergetar untuk sesaat. Dewi Bulan Ungu lalu mengubah gerakan tangannya menjadi seolah-olah sedang mencengkram sesuatu saat sabit pusaka miliknya hanya berjarak beberapa inci dari leher Raja Iblis Dagon. Putaran sabit pusaka itu menjadi semakin cepat hingga menimbulkan hembusan angin yang cukup kuat. Para prajurit iblis yang berkumpul di dekat Raja Iblis Dagon bergerak mundur ke belakang karena tak sanggup menahan tekanan hembusan angin yang keluar dari sabit pusaka itu. Dan, kepala Raja Iblis Dagon akhirnya terlepas dari tubuhnya lalu terlepas sangat jauh saat sabit pusaka itu menerobos lehernya. Darah iblis yang berwarna hitam pekat, meluncur dengan deras dari bekas luka yang ada di leher Raja Iblis Dagon yang membuat kubangan air yang mirip dengan sebuah danau berukuran kecil dengan air yang berwarna hitam pekat. Raja Iblis dari alam gaib akhirnya mati dengan kondisi yang sangat mengenaskan dan membuat semangat para prajurit iblis yang ada di medan perang langsung jatuh. Bab 149. Formasi Perang. Setelah berhasil membunuh Raja Iblis Dagon, Dewi Bulan Ungu lalu menghentikan sabit pusaka miliknya di atas mayat Raja Iblis Dagon. Sabit pusaka itu terus berputar-putar dengan sangat cepat di atas mayat Raja Iblis Dagon dan menunggu pernah selanjut. Jari-jari lembut Dewi Bulan Ungu kembali menari-nari di udara saat membuat gerakan segel. Tekanan aura yang memancar dari tubuhnya saat ini tidak sekuat sebelumnya karena teknik yang akan ia gunakan kali ini bukanlah teknik untuk menyerang ataupun teknik bertahan melainkan teknik pemindahan yang memanfaatkan kekuatan hukum ruang. Teknik pemindahan bulan. Seketika, putaran sabit pusaka itu menjadi jauh lebih cepat dari sebelumnya. Bahkan, lebih cepat daripada saat ia menyerang Raja Iblis Dagon. Angin tornado mulai terbentuk dan menciptakan sebuah ruang hampa udara tepat di bawah sabit pusaka itu akibat putaran sabit pusaka yang berada di luar imajinasi semua orang. Darah dan setiap bagian tubuh Raja Iblis Dagon mulai terhisap ke dalam ruang hampa udara itu dan berkumpul menjadi satu sebelum akhirnya dipindahkan ke dalam sebuah lubang hitam yang tiba-tiba muncul selama beberapa detik di antara sabit pusaka dan mayat Raja Iblis Dagon. Akhirnya mayat Raja Iblis Dagon berhasil dibuang dari alam gaib sehingga hawa iblis yang ada di dalam tubuhnya tidak akan pernah mencemari dunia tengah. Para prajurit langit yang ada di medan perang juga tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Sebab, jika tidak segera dimusnahkan, para iblis itu bisa saja menjadi gila karena rasa putus asa yang begitu dalam lalu menyerang secara gila-gilaan. Namun, ada satu hal yang sangat ditakutkan oleh para prajurit langit jika para prajurit iblis yang ini tidak segera dimusnahkan. Hal yang sangat mereka takutkan itu adalah ledakan racun hawa iblis. Para prajurit iblis itu bisa meledakkan diri jika mereka merasa tak memiliki jalan keluar untuk bertahan hidup dan hasil dari tindakan itu adalah menyebarnya racun hawa iblis yang ada di dalam tubuh mereka ke seluruh area medan perang, bahkan bisa saya ke seluruh alam gaib jika tidak segera ditangani. Para prajurit langit tentu saja bisa mengatasi racun hawa iblis itu karena ki yang ada di dalam tubuh mereka berbeda dengan ki makhluk hidup biasa.
Ki yang ada di dalam tubuh para dewa adalah Cosmic Ki yang mengandung kekuatan elemen cahaya di dalamnya layaknya sebuah bintang. Akan tetapi, para makhluk yang berasal dari dunia tengah tidak memiliki hal itu. Jadi mereka semua akan mati dan berubah menjadi iblis kecuali tingkat kultivasi yang mereka miliki cukup tinggi. Para prajurit langit langsung bergerak ke segala arah dan menyusun sebuah formasi perang. Formasi perang ini mengepung para prajurit iblis yang berasal dari dunia bawah di tengah-tengah formasi. Aura berwarna putih yang sangat kuat memancar dari barisan prajurit langit dan membuat seluruh medan perang dipenuhi dengan cahaya yang menyilaukan mata saat para prajurit langit meledak ki yang ada di dalam tubuh mereka secara bersamaan. Formasi pemusnah iblis, teriak semua prajurit kompak saat mereka semua telah berbaris dengan rapi membentuk sebuah formasi perang. Dewi Bulan Ungu hanya menatap dari langit dan tidak berniat untuk ikut campur dalam perang antar prajurit karena tugasnya di tempat ini sebenarnya sudah selesai. Sebab, ia sebenarnya hanya diberi tugas untuk membunuh Raja Iblis Dagon dan memusnahkan setiap bagian tubuhnya agar tidak mencemari dunia tengah. Akan tetapi, ia tidak bisa begitu saja kembali ke alam dewa setelah berhasil membunuh Raya Iblis Dagon. Ia tetap harus menunggu para prajurit langit selesai berperang lalu membawa mereka semua kembali ke alam dewa karena kunci untuk membuka portal dimensi yang menuju ke alam dewa berada di tangannya. Barisan formasi perang yang dibentuk oleh para prajurit langit langsung berubah menjadi sosok naga cahaya berukuran raksasa saat mereka semua menyatukan kekuatan. Sekilas, sosok naga cahaya yang terwujud dari formasi perang itu mirip sekali dengan Divine Beast Shenlong karena dia adalah dewa yang menciptakan formasi perang ini. Dan, formasi perang ini sangat ditakuti oleh para iblis dari dunia bawah karena para prajurit langit berhasil membunuh jutaan prajurit iblis dalam perang besar antara dewa dan iblis yang terjadi ribuan tahun yang lalu dengan menggunakan kekuatan dari formasi perang ini. Roar! Ruangan seekor naga yang terdengar sangat perkasa dan memiliki kekuatan yang menentang langit seketika bergema di seluruh area medan perang saat sosok naga cahaya itu melesat menyerang barisan para prajurit iblis dari dunia bawah. Bab 150. Siasat. Dengan ukuran tubuh yang sangat panjang hingga mencapai ratusan meter, sosok naga cahaya itu mengelilingi barisan prajurit iblis yang berasal dari dunia bawah dan memisahkan mereka semua dari para iblis yang berasal dari dunia tengah. Roar. Ruangan naga yang sangat menakutkan bergema di seluruh area medan perang saat satu persatu prajurit iblis yang berasal dari dunia bawah masuk ke dalam mulutnya dan ditelan hidup-hidup lalu dicerna ke dalam perutnya agar hawa iblis yang ada di dalam tubuh iblis itu tidak mencemari alam gaib. Beberapa prajurit iblis yang berasal dari dunia bawah berusaha kabur melarikan diri. Tapi, yang mereka temui hanyalah sebuah jalan buntu karena formasi perang yang dibuat oleh prajurit langit benar-benar mengepung mereka tanpa memberi celah sedikitpun. Di mana ada sedikit celah yang terbuka akibat serangan yang dilakukan oleh para prajurit iblis dunia bawah, celah itu akan langsung ditutup oleh barisan prajurit langit yang ada di belakangnya. Sementara itu kedua jenderal iblis dari alam gaib yang masih hidup yaitu Jenderal Iblis Dryad dan Jenderal Iblis Mon, memimpin semua pasukan mereka untuk mundur beberapa kilometer menjauhi formasi perang yang dibuat oleh para prajurit langit. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Raja Iblis telah mati dan bala bantuan dari dunia bawah juga berada di ambang kehancuran. Jenderal Iblis Mon bertanya para Jenderal Iblis Dryad dengan nada serius karena keputusan ini akan mempengaruhi nasib semua pasukan yang mereka bawa. Sebab, tanpa adanya Raja Iblis mereka semua bagaikan akan anak ayam yang ditinggal pergi induknya. Tentu saja kita tetap harus bertarung sampai mati. Jika kita mati, setidaknya kita harus membawa para raja itu ikut mati bersama kita, jawab Jenderal Iblis Dryad dingin dengan aura membunuh yang sangat kuat. Jenderal Iblis Dryad memang dikenal sebagai sosok Jenderal Iblis yang memiliki harga diri paling tinggi dari semua Jenderal Iblis alam gaib. Karena itu, ia juga memiliki status yang paling tinggi di antara para Jenderal Iblis yang lain sebelum kedatangan Jenderal Iblis Bailong di alam gaib ini. Apakah kau sadar dengan apa yang kau ucapkan? Jika kita mengikuti ucapanmu maka tidak akan ada iblis yang akan selamat. Lalu siapa yang akan menuntut balas atas kematian Raja Iblis dan rekan-rekan kita? Lebih baik kita melarikan diri dari tempat ini dan mencari jalan ke planet Dreamland untuk mencari perlindungan dari Dark Eteros, balas Jenderal Iblis Mon menggertakkan giginya. Menurut Jenderal Iblis Mon keputusan yang diambil Jenderal Iblis Dryad terlalu egois dan sama sekali tak memikirkan kelangsungan hidup bangsa iblis yang lain. Sebab, jika mereka semua mati di medan perang ini, maka ras iblis yang ada di alam gaib akan benar-benar musnah. Lalu siapa yang akan membalas dendam mereka? Dan,
Yang lebih penting lagi adalah mereka tidak akan bisa mewujudkan cita-cita bangsa iblis yang diturunkan secara turun-temurun, yaitu menguasai seluruh alam gaib dan dunia tengah. Menurutmu apakah kita miliki tempat untuk kabur? Para prajurit langit itu pasti akan segera membunuh kita setelah mereka berhasil memusnahkan para prajurit iblis yang berasal dari dunia bawah. Jadi sebelum mereka menyerang kita, lebih baik kita menyerang lebih dulu para prajurit gabungan alam gaib itu, seru Jenderal Iblis Dryad geram. Ia tidak habis pikir kenapa ia bisa memiliki rekan yang begitu pengecut. Apa yang kau katakan sepertinya sangat masuk akal. Baiklah, aku setuju. Bagaimana kalau kita satukan pasukan kita dan menyerang secara bersamaan? Sepertinya para prajurit itu juga sedang lengah karena mereka terlalu fokus memperhatikan formasi perang yang dibuat oleh para prajurit langit, jawab Men Iblis Mon penuh semangat dengan mata yang dipenuhi niat membunuh. Jenderal Iblis Dryad hanya menganggukkan kepala sambil menyeringai jahat lalu membuat beberapa pengaturan. Jenderal Iblis Mon juga melakukan hal yang sama. Ia mengumpulkan semua prajurit iblis yang tersisa lalu memberikan beberapa perintah sebelum mereka semua bergabung menjadi satu dengan para prajurit iblis yang lain. Dalam sekejap, para prajurit iblis itu telah membuat barisan yang sangat kokoh dan siap menyerang. Namun, mereka semua bergerak dengan sangat hati-hati agar serangan mereka tidak disadari oleh para pasukan gabungan alam gaib. Setelah melihat semua pasukan iblis telah siap untuk melakukan serangan balasan, Jenderal Iblis Dryad langsung menggunakan kekuatan elemen tanah miliknya untuk membuat puluhan lorong bawah tanah yang akan mereka gunakan untuk menyelinap ke barisan pasukan lawan. Bab 151. Keputusan terakhir. Pertempuran yang cukup sengit antara prajurit langit dan prajurit iblis yang berasal dari dunia bawah terus berlanjut. Masing-masing pasukan menggerakkan semua kekuatan yang ada di dalam tubuh mereka. Meskipun jumlah prajurit langit yang ada di tempat ini jauh lebih sedikit dari jumlah prajurit iblis yang datang dari dunia bawah, para prajurit langit tidak merasa takut sedikitpun. Para prajurit langit itu justru menjadi semakin tertantang. Sebab, semakin banyak jumlah prajurit iblis yang berhasil mereka bunuh, maka penghargaan yang akan mereka peroleh setelah kembali ke alam dewa akan menjadi semakin besar. Bahkan, tidak sedikit dewa yang menjadikan perang ini untuk menilai kemampuan masing-masing prajurit langit dan akan mengangkat yang terbaik di antara mereka sebagai murid pribadi. Para prajurit langit meledakkan semua ki yang ada di dalam tubuhnya untuk memperkuat sosok naga cahaya sehingga daya serangannya akan semakin meningkat. Sedangkan para prajurit iblis dari dunia bawah berusaha keras membuat medan pelindung dari gabungan antara aura elemen kegelapan dengan hawa iblis. Aura cahaya yang sangat terang terus berbenturan dengan aura berwarna hitam pekat dan membuat seluruh area medan perang berguncang hebat karena kuatnya benturan kedua kekuatan yang saling berlawanan itu. Hasil dari pertempuran ini sepertinya sudah ditentukan. Namun, alam gaib ini tidak akan bisa menahan benturan kedua kekuatan yang sekuat ini jika pertempuran terus berlanjut. Dewi Bulan Ungu yang sejak tadi terbang di langit dengan tenang, akhirnya kembali mengerahkan kedua tangannya yang seindah giok untuk membuat sebuah medan pelindung yang menutupi seluruh area pertempuran antara prajurit langit dan prajurit iblis dunia bawah. Dalam sekejap, setengah dari area pertempuran telah ditutupi oleh sebuah medan pelindung berwarna ungu yang sangat-sangat tebal. Dinding yang membentuk lapisan medan pelindung itu. Medan pelindung itu mampu menahan kekuatan yang dilepaskan oleh kedua pasukan agar tidak merusak kehidupan yang ada di alam gaib. Sebab, tujuan mereka datang ke tempat ini adalah membantu menyelamatkan seluruh kehidupan yang ada di alam gaib. Bukan menghancurkannya. Seketika, para prajurit iblis dunia bawah melihat medan pelindung yang baru saja dibuat oleh Dewi Bulan Ungu dengan tatapan getir karena jalan keluar untuk melarikan diri benar-benar hanyalah sebuah impian semata setelah kemunculan medan pelindung yang sekuat itu. Sementara itu, sosok naga cahaya yang dikendalikan oleh para prajurit langit terus menghantam medan pelindung kegelapan yang dibuat oleh para prajurit iblis. Retakan-retakan memanjang mulai muncul di seluruh permukaan medan pelindung kegelapan yang sudah terlihat sangat rapuh. Para prajurit langit terlihat tersenyum saat melihat barisan prajurit iblis dunia bawah menjadi semakin tersudut karena medan pelindung yang baru saja dibuat oleh Dewi Bulan Ungu telah memberikan sedikit bantuan pada mereka agar para iblis itu tidak bisa melarikan diri dari kejaran naga cahaya setelah mereka berhasil menghancurkan medan pelindung kegelapan. Lebih baik kalian menyerah saja karena tidak ada gunanya lagi kalian melawan. Semua jalan untuk melarikan diri juga telah tertutup. Jadi, satu-satunya jalan yang bisa kalian tuju hanyalah kematian. Pimpinan prajurit langit sekaligus wakil Dewi Bulan Ungu dalam misi kali ini berseru dengan lantang ke arah barisan pasukan iblis agar mental mereka semakin hancur. Menyerah.
Kami para iblis sangat membenci kalian para dewa. Lebih baik kami meledakkan diri dan membawa kalian semua mati bersama kami daripada harus menyerah. Para prajurit iblis dunia bawah yang sudah menjadi gila karena merasa tersudut. Akhirnya berkumpul menjadi satu dan meledakkan semua aura kegelapan dan hawa iblis yang ada di dalam tubuh mereka. Dantian para iblis itu seketika mengembang hingga berkali-kali lipat dan membuat bagian perutnya menjadi membesar dalam waktu singkat seakan-akan bisa meledak kapan saja. Tekanan aura kegelapan yang memancar dari barisan prajurit iblis dunia bawah juga semakin meningkat dengan drastis dan membuat sosok naga cahaya berhenti bergerak untuk sesaat. Para prajurit langit mengerutkan kening saat melihat keputusan terakhir yang akan diambil oleh para prajurit iblis dunia bawah. Mereka semua bukannya takut pada ledakan hawa iblis karena ki yang ada di dalam tubuh mereka secara alami bisa mengatasi hal itu. Akan tetapi, yang mereka khawatirkan adalah apakah medan pelindung yang dibuat oleh Dewi Bulan Ungu akan mampu menahan kekuatan ledakan ratusan ribu iblis sekaligus. Jika medan pelindung yang dibuat oleh Dewi Bulan Ungu sampai hancur, maka racun hawa iblis yang dihasilkan oleh ledakan prajurit iblis dunia bawah akan membawa bencana bagi seluruh makhluk hidup yang hidup di alam gaib. Jika hal itu sampai terjadi, bukan penghargaan yang akan mereka dapatkan saat kembali ke alam dewa, melainkan sebuah hukuman yang sangat berat. Apa yang kalian pikirkan? Seranglah para prajurit iblis itu tanpa ragu. Dan untuk masalah tentang racun hawa iblis, serahkan semua itu padaku. Suara Dewi Bulan Ungu bergema di seluruh area medan perang. Bab 152. Serangan. Setelah mendapatkan jaminan dari Dewi Bulan Ungu kalau ia sendiri yang akan mengatasi bahaya dari racun hawa iblis agar tidak mencemari alam gaib dan membunuh seluruh kehidupan di tempat ini, para prajurit langit kembali bersemangat dan langsung menyerang para prajurit iblis yang akan meledak tanpa ampun. Perselisihan antara para dewa dan iblis sudah terjadi saat awal alam semesta ini diciptakan dan tidak mungkin bisa didamaikan lagi. Jadi, mana mungkin mereka akan membiarkan begitu saja saat ada kesempatan baik untuk memusnahkan para iblis dalam jumlah yang sebanyak ini. Kali ini para prajurit langit sama sekali tidak menahan kekuatan. Sebab, selain mengendalikan formasi perang untuk mempertahankan sosok naga cahaya, mereka juga harus menggunakan sebagian dari kekuatan yang mereka miliki untuk melindungi diri dari ancaman racun hawa iblis. Boom, boom, seketika, ledakan terdengar silih berganti memenuhi seluruh area medan perang bagaikan suara badai petir yang dilepaskan oleh dewa penghancur. Gempa bumi dahsyat juga terus terjadi seiring dengan semakin berkurangnya jumlah prajurit iblis yang semakin berkurang. Dalam sekejap mata, hampir 2/3 wilayah di dalam medan pelindung telah ditutupi oleh kabut berwarna hitam pekat yang berasal dari ledakan tubuh prajurit iblis dunia bawah. Sosok naga cahaya yang berada di dalam kepungan kabut hitam berwarna pekat itu menjadi semakin bercahaya dan membuka mulutnya lebar-lebar menelan kabut hitam yang mengarah ke tubuhnya. Ia tidak lagi bergerak untuk menyerang karena para prajurit itu telah membuat pilihan untuk bunuh diri. Jadi, para prajurit langit yang mengendalikan sosok naga cahaya itu membuat naga cahaya itu berhenti bergerak dan siap dalam posisi bertahan. Akan tetapi, hal ini malah semakin menguras kekuatan mereka dengan cepat karena mereka harus mengendalikan ratusan formasi ruang yang ada di dalam perut naga cahaya secara bersamaan untuk memindahkan racun hawa iblis yang masuk. Di sisi lain, kedua tangan Dewi Bulan Ungu terus menari-nari di udara dan membuat segel sihir untuk memperkuat medan pelindung buatannya. Saat ini, tubuh Dewi Bulan Ungu telah sepenuhnya tertutup oleh ki berwarna ungu yang merupakan ki sejati milik bulan, seolah-olah telah menjadi bulan itu sendiri dan bersinar dengan terang di langit menyinari seluruh alam gaib dengan cahayanya yang berwarna ungu. Para raja alam gaib termasuk juga Heilong, menatap bulan berwarna ungu itu dengan takjub. Mereka semua sebenarnya sangat penasaran dengan apa yang sedang dilakukan oleh Dewi Bulan Ungu. Apalagi setelah merasakan tekanan yang luar biasa dari aura yang ia pancarkan. Namun, kekuatan yang mereka miliki tidak mampu melihat menebus ke dalam aura berwarna ungu itu. Jadi, mereka semua hanya bisa menatap ke arah langit dengan diam dan penuh rasa penasaran. Boom! Tiba-tiba ledakan muncul di tempat para prajurit alam gaib berkumpul dan mengejutkan mereka semua. Sebab, dari arah ledakan itu juga muncul suara jerit kesakitan beberapa orang prajurit. Para raja dan juga Heilong menoleh ke arah sumber ledakan itu dan melihat sebuah lubang raksasa di permukaan tanah seperti abis dihantam meteor. Pemandangan yang mengerikan saat mereka melihat ke arah lubang raksasa itu dengan teknik mata dewa. Mereka semua melihat dua orang jenderal iblis menyerang para pasukan dengan membabi buta dan melemparkan mayat para prajurit alam gaib ke arah para prajurit iblis untuk dimangsa. Seketika,
Amarah para raja alam gaib langsung meledak. Terutama Xiaolong yang tubuhnya langsung diselimuti dengan aura berwarna emas yang meledak-ledak. Kurang ajar, mereka berdua mencari kematian, seru Xiaolong geram dan langsung terbang ke arah lubang raksasa. Heilong juga langsung menyusul Xiaolong, namun pikirannya masih tetap terkendali walaupun ia sedang emosi. Para raja yang lain juga mengejar Xiaolong dan Heilong kecuali Kasbah yang memang belum pulih dari cedera yang ia alami serta Nisaka dan Charifa yang diperintahkan Heilong untuk menjaga Kasbah dan melakukan serangan dari jarak jauh jika ada kesempatan. Bab 153. Kekuatan. Hanya dalam waktu 10 nafas, Xiaolong sudah berhenti di depan Jenderal Iblis Driat yang mengendalikan ribuan boneka iblis untuk membantai para prajurit gabungan alam gaib. Rasa amarah disertai hawa membunuh yang sangat kuat memancar dari tubuh Xiaolong dan buat Jenderal Iblis Driat sedikit bergetar. Akan tetapi, Jenderal Iblis Driat bisa dengan cepat meredam tekanan dari hawa membunuh yang dipancarkan Xiaolong dengan bantuan hawa iblis. Xiaolong menatap Jenderal Iblis Driat dengan tajam bagaikan seekor serigala yang siap menerkam seekor rusa. Lawanmu adalah aku. Jika kau memang memiliki keberanian, ayo kita bertarung 1 lawan 1. Xiaolong sangat geram karena hanya dalam waktu sekejap mata, ribuan prajurit gabungan alam gaib telah terbunuh akibat serangan diam-diam yang dilakukan oleh Jenderal Iblis Driat dengan menggunakan bantuan pasukan boneka iblis miliknya. Ini adalah medan perang, bukan arena ujian. Jadi, untuk apa aku menanggapi tantanganmu? Kemenangan adalah hal yang paling utama di tempat ini. Dan, untuk dapat meraih sebuah kemenangan, cara apapun boleh dilakukan. Haha. Suara tawa Jenderal Iblis Driat melengking di udara dan membuat bulu kuduk siapapun yang mendengarnya menjadi berdiri. Jenderal Iblis Driat mengerahkan kedua tangannya dengan sangat cepat bak seorang iblis yang menari dalam kegelapan. Seketika, semua boneka iblis yang berdiri di sekitar Jenderal Iblis Driat langsung bergerak menyerang Xiaolong. Xiaolong hanya menyeringai sesaat sebelum meleset dan menyerang barisan boneka iblis itu dengan tangan kosong. Sebab, senjata terbaik yang ia miliki adalah kedua tinju miliknya. Tidak gentar sedikitpun walaupun harus melawan ribuan boneka iblis seseorang diri dan dengan tangan kosong karena ia percaya bahwa bagian tubuh yang diciptakan oleh Sang Pencipta memiliki kekuatan yang sangat istimewa dan mampu melebihi kekuatan sebuah senjata pusaka. Pukulan-pukulan mematikan yang dilakukan Xiaolong adalah gerakan terbaik yang biasa ia lakukan dan tidak pernah meleset dari sasaran. Satu persatu boneka iblis itu berhasil dijatuhkan Xiaolong dan hancur berkeping-keping menjadi butiran debu saat menyentuh permukaan tanah. Akan tetapi, jumlah boneka iblis yang berdiri di medan perang ini masih sangat banyak. Mampukah Ki yang ada di dalam dantiannya sampai semua boneka iblis ini berhasil dijatuhkan? Sementara itu, tidak jauh dari sana, Heilong sedang menghadang Jenderal Iblis Mon yang memegang kendali atas semua prajurit iblis yang tersisa di medan perang dan akan membantu Jenderal Iblis Driat bertarung melawan Xiaolong. Kematian Raja Iblis Dagon dan 2 Jenderal Iblis lainnya di medan perang ini terlalu mengejutkan dan membawa dampak yang begitu besar bagi para prajurit iblis. Apalagi jumlah para prajurit iblis jauh lebih banyak hingga 10 kali lipat daripada jumlah pasukan gabungan alam gaib. Jadi, begitu Raja Iblis Dagon terbunuh, semua prajurit iblis yang tersisa bagaikan seekor anak ayam yang kehilangan induknya. Untung saja, Jenderal Iblis Driat dan Jenderal Iblis Mon telah lama memimpin para prajurit iblis ini sehingga mereka berdua dapat segera mengendalikan keadaan. Aura energi api yang sangat menusuk permukaan kulit langsung menyerang Heilong saat ia berdiri tepat di hadapan Jenderal Iblis Mon. Api murahan seperti ini tidak akan dapat melukaiku. Jangan kau pikir jika hanya kau saya yang memiliki kekuatan elemen api. Hus! Aura energi api dengan tekanan yang begitu menakutkan seketika memancar dari tubuh Heilong bagaikan sebuah bintang yang terbakar oleh api surgawi. Tingkat kultivasi yang dimiliki Heilong saat ini telah meningkat sangat jauh jika dibandingkan saat ia bertarung melawan Jenderal Iblis Jiro beberapa bulan yang lalu. Sebab, setelah ia berhasil menyatukan tubuhnya sendiri yang disimpan di alam gaib oleh Divine Beast Aurora dengan tubuh Long Bai yang dibawa secara khusus dari planet Dreamland, semua titik-titik meridian dan dantian miliknya jalan mengalami peningkatan yang sangat drastis hingga mencapai batas yang bisa dicapai oleh seorang manusia. Karena itu, ia langsung dipromosikan ke tingkat Grand Emperor tingkat saat itu juga. Jadi, Jenderal Iblis Mon sebenarnya bukanlah lawan yang sepadan bagi Heilong. Di hadapan seorang manusia setengah dewa seperti Heilong saat ini, kekuatan yang dimiliki Jenderal Iblis Mon hanyalah bagaikan seekor semut yang tak layak dipandang.
Heilong lalu mengarahkan jari telunjuknya ke arah Jenderal Iblis Mon dan menembakkan sebuah bola api dengan ujung jarinya. Swoosh! Bola api yang sangat panas langsung melesat dengan kecepatan tinggi ke arah Jenderal Iblis Mon hingga bentuk bola api berubah menjadi seperti sebuah tombak karena cepatnya gerakan saat melesat. Jenderal Iblis Mon yang merupakan iblis yang dilahirkan dari ras iblis api neraka langsung mengangkat kedua alisnya saat merasakan hawa panas yang memancar dari bola api yang ditembakkan Heilong. La merasa sedikit ketakutan saat mengetahui kekuatan yang tersimpan di dalam bola api itu. Padahal, ia sejak lahir telah sangat akrab dengan kekuatan elemen api dan menganggap bahwa api adalah bagian dari tubuhnya. Akan tetapi, sensasi yang ia rasakan saat melihat bola api yang ditembakkan sangat berada. Entah kenapa ia merasa bahwa api itu memiliki kekuatan dari api penyucian yang dimiliki surga. Dengan gerakan yang secepat kilat, Jenderal Iblis Mon bergerak menghindar dan membiarkan bola api itu menghantam barisan prajurit iblis yang berdiri di belakangnya. Bab 154. Kau tidak bisa melarikan diri. Boom! Bola api yang ditembakkan Heilong langsung meledak dan membuat pusaran api berukuran raksasa saat menabrak barisan prajurit iblis. Selain suhunya yang sangat tinggi, pusaran api yang berukuran raksasa itu mampu menggulung semua prajurit iblis yang sejak tadi selalu berbaris di belakang Jenderal Iblis Mon. Jeritan kesakitan yang begitu memilukan langsung terdengar di seluruh area medan perang saat para prajurit iblis terkepung di dalam pusaran api raksasa. Suara jeritan ini tidak jauh berbeda dari suara para iblis dunia bawah yang dibantai oleh para prajurit langit di dalam medan pelindung berwarna ungu. Hanya sebagian kecil saja yang sanggup melarikan diri dari serangan bola api Heilong ini karena posisi mereka berdiri saat itu memang berada di luar jangkauan serangan ini. Jenderal Iblis Mon mengerutkan kening saat melihat puluhan ribu prajurit iblis miliknya mati begitu mudah hanya dengan satu serangan saja di tangan Heilong. La sangat merasa bersyukur karena langsung menghindar saat merasakan kekuatan dari bola api yang ditembakkan Heilong. Sebab, firasatnya mengatakan bahwa jenis api yang dimiliki Heilong ada musuh bebuyutan para iblis. Kenapa api yang kau gunakan sepertinya memiliki kekuatan yang hampir setara dengan api Phoenix? Siapa kau sebenarnya? Seru Jenderal Iblis Mon menatap tajam ke arah Heilong. Bangsa iblis memang sangat takut pada api Phoenix karena api yang dimiliki oleh seekor Phoenix mengandung kekuatan cahaya surgawi yang merupakan musuh bebuyutan hawa iblis. Api yang digunakan Heilong barusan jelas-jelas bukan api Phoenix. Tapi kenapa api itu memiliki mengandung kekuatan cahaya surgawi? Jika bukan karena hal itu, maka Jenderal Iblis Mon tidak akan menghindari serangan itu. Bagaimana jika aku mengatakan bahwa api yang aku gunakan adalah api Phoenix? Apakah kau akan mengaku kalah dan mau tunduk dengan semua perintahku? Ucap Heilong menyeringai menatap Jenderal Iblis Mon. Menuruti semua perintahmu, bukankah itu artinya aku akan menjadi pelayanmu? Dasar manusia sialan. Untung saja kau kuat. Jika tingkat kultivasi yang kita miliki setara, aku pasti sudah membunuhmu sejak lama. Jenderal Iblis Mon hanya bisa mengumpat dalam hati karena ia tidak bisa menandingi kekuatan yang dimiliki Heilong dari segala sisi. Mulai dari tingkat kultivasi, kekuatan api dan kekuatan fisik, Heilong lebih unggul. Jenderal Iblis Mon berencana untuk mengulur waktu selama mungkin sampai pertarungan antara Xiaolong dan Jenderal Iblis Dryad selesai karena ia sangat yakin bahwa rekannya itu tidak akan mungkin kalah dari Xiaolong karena Xiaolong hanya berjumlah satu orang. Jika dipikir secara logika, bagaimana mungkin Xiaolong bisa mengalahkan Jenderal Iblis Dryad yang memiliki dukungan dari ribuan boneka iblis yang tidak bisa mati kecuali tubuhnya hancur lebur. Dengan pemikiran seperti itu, rasa percaya diri Jenderal Iblis Mon kembali bangkit. Jangan kau pikir bahwa kami tidak mengetahui bagaimana wujud dari api Phoenix. Meskipun seekor Phoenix tidak pernah menyerang alam gaib, tapi perpustakaan kerajaan Tanah Hitam memiliki catatan tentang api Phoenix yang diturunkan dari generasi ke generasi. Hehe, Heilong tertawa renyah lalu lanjut berbicara dengan nada mengejek. Api yang aku miliki memang bukan api Phoenix, melainkan api unicorn. Tapi, walaupun api milikku ini bukanlah api Phoenix, aku sangat yakin bahwa iblis sepertimu tidak akan mampu menahan kekuatan dari api milikku. Jika kau mampu menahannya, maka kau tidak akan menghindar seperti seekor tikus. Perdebatan itu terus berlanjut sampai akhirnya Heilong mengatakan yang sebenarnya tentang jenis api yang ia miliki. Dan, Jenderal Iblis Mon terlihat sangat terkejut karena ia sama sekali tidak tahu bahwa ada jenis api lain yang bisa menandingi kekuatan api Phoenix. Karena kau telah tahu tentang kekuatan api yang aku miliki, maka sudah saatnya aku membunuhmu. Jangan kau pikir aku tidak tahu apa yang kau rencanakan.
Kau berniat untuk mengulur waktu sampai bala bantuan datang. Tapi, yakinlah bahwa tidak akan ada yang akan datang membantumu karena rekanmu itu pasti akan mati di tangan kakekku. Jadi, kau tidak perlu menunggu lagi. Aura energi api yang sangat dahsyat langsung meledak dari tubuh Heilong dan membuat Jenderal Iblis Mon tersungkur sejauh beberapa meter, padahal Heilong sama sekali belum melakukan serangan. Tubuh Jenderal Iblis Mon yang juga telah diselimuti aura elemen api untuk menahan hawa panas yang memancar dari tubuh Heilong, langsung berdiri dan berusaha melarikan diri sejauh mungkin. Ia sudah tidak memikirkan lagi keselamatan para anak buahnya karena nyawanya sendiri juga sedang terancam. Larilah sejauh mungkin. Tapi, kau tidak akan mungkin bisa kabur dariku, teriak Heilong lantang yang langsung bergema di telinga Jenderal Iblis Mon. Tarian menembus langit. Tubuh Heilong langsung menghilang dari tempat ia berdiri saat kekuatan dari hukum energi petir dan hukum energi angin menyelimuti tubuhnya. Ini adalah kali kedua ia menggunakan jurus kecepatan ini, jadi gerakannya saat berlari terasa lebih halus dan lebih cepat daripada saat ia bertarung melawan Jenderal Iblis Jiro. Dalam sekejap, Heilong sudah berdiri tepat di depan Jenderal Iblis Mon dan menghadangnya. Bukankah sudah aku katakan bahwa kau tidak akan mungkin bisa kabur dariku? Terimalah kematianmu, dasar iblis. Tinju api unicorn. Heilong langsung menghantamkan tinjunya ke arah dada Jenderal Iblis Mon dan membuat semua bagian penting yang ada di dalam tubuhnya hancur berkeping-keping hanya dalam satu pukulan saja. Kekuatan fisik yang dimiliki Heilong saat ini juga ikut mengalami peningkatan yang sangat signifikan seiring dengan kenaikan tingkat kultivasi yang ia miliki. Satu ini, kekuatan fisik yang dimiliki Heilong telah setara dengan kekuatan fisik naga emas yang dimiliki Xiao Long, walaupun di dalam tubuhnya sama sekali tidak ada darah naga karena ia belum mendapatkan warisan darah naga dari 3 ekor Divine Beast ras naga yaitu Shenlong, Seiryu dan Zaha. Heilong hanya menatap dengan dingin saat tubuh Jenderal Iblis Mon yang telah kehilangan energi kehidupannya itu jatuh ke permukaan tanah. Kekuatan api unicorn langsung menyebar dengan cepat dan merubah mayat Jenderal Iblis Mon menjadi abu sebelum tubuhnya menyentuh permukaan tanah. Salah satu Jenderal Iblis yang menguasai alam gaib akhirnya mati dengan cara yang cukup mengenaskan tanpa meninggalkan mayat. Heilong kembali bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi dan memburu peta prajurit iblis yang tersisa. Ia tidak ingin meninggalkan seekor iblis pun hidup hingga mereka bisa kembali mengumpulkan kekuatan untuk membalas dendam. Satu persatu para prajurit iblis dibakar abis sampai berubah menjadi abu dengan kekuatan api unicorn. Tidak ada seekor iblis pun yang bisa melarikan diri saat Heilong mengejarnya dengan jurus tarian menembus langit. Bab 155. Tinju Naga. Di saat Heilong sibuk memburu para prajurit iblis yang tersisa, Xiao Long pun juga melakukan hal yang hampir sama. Ia terus menghancurkan semua boneka iblis yang datang menyerang ke arahnya dengan menggunakan kekuatan tinju miliknya. Boom! Suara ledakan terus terdengar silih berganti setiap kali ia menghancurkan boneka iblis. Sebab, boneka iblis itu tidak bisa dilukai ataupun dibuat kelelahan karena mereka semua hanyalah tubuh tanpa jiwa. Jadi, satu-satunya cara untuk membunuhnya adalah hanya dengan menghancurkan tubuhnya. Hosh! Nafas Xiao Long terdengar berat. Ia merasa sedikit kelelahan setelah bertarung selama 30 menit dan berhasil menghancurkan 5.000 boneka iblis. Setiap kali tinjunya melesat, hampir 10-20 boneka iblis akan hancur. Namun, kekuatan tinju yang sekuat itu membutuhkan penggunaan ki yang tidak biasa dan ia tidak hanya sekali menggunakan tinju itu melainkan berkali-kali sampai tak terhitung jumlahnya. Sial, boneka iblis itu seperti tak ada habisnya. Aku harus menutup jarak dengan Jenderal Iblis Dryad dan langsung membunuhnya karena ia adalah akar dari semua boneka iblis ini, ucap Xiao Long lirih menatap dengan dingin ke arah Jenderal Iblis Dryad bersembunyi. Xiao Long akhirnya sadar bahwa boneka iblis ini tidak akan pernah bisa habis sebelum ia berhasil menghancurkan akar dari boneka iblis ini yaitu Jenderal Iblis Dryad karena ia dapat membuat boneka iblis baru untuk menggantikan boneka iblis yang telah ia hancurkan. Dan, ia tidak membutuhkan banyak waktu untuk membuat sebuah boneka iblis. Hanya saja, bahan yang dibutuhkan untuk membuat sebuah boneka iblis sepertinya sangat terbatas karena jumlah boneka iblis yang ada di tempat ini sama sekali tidak mengalami penambahan karena Jenderal Iblis Dryad hanya membuat boneka iblis untuk menggantikan boneka iblis yang hancur. Bukan untuk menambah jumlah bala bantuan. Xiao Long lalu menutup kedua matanya dan memusatkan pikiran. Sebagian ki yang ada di dalam dantian miliknya dipusatnya menuju ke kedua telapak tangannya. Tekanan energi elemen tanah yang sangat kuat memancar dari kedua tangan Xiao Long dan membuat kedua tinju miliknya terlihat seperti gunung yang menjulang tinggi.
Bayang-bayang sosok naga tanah juga muncul mengelilingi tubuh Xiaolong dan membuat aura yang memancar dari tubuhnya semakin bergejolak. Beberapa boneka iblis yang berusaha mendekat langsung dihempaskan hingga beberapa meter oleh aura elemen tanah yang memancar dari tubuh Xiaolong. Namun, karena para boneka iblis itu sama sekali tidak memiliki kecerdasan, boneka iblis itu akan selalu berdiri dan menyerang kembali meskipun akhirnya akan dihempaskan kembali. Sama sekali tidak ada rasa sakit yang mereka rasakan. Tinju naga menembus langit. Boom, boom, boom. Xiaolong menghantamkan kedua tinjunya dengan kuat ke atas permukaan tanah dengan kuat secara berkali-kali dan meninggalkan banyak sekali retakan-retakan memanjang yang cukup dalam. Roar! Ruangan naga yang sangat mengerikan bergema di dalam retakan-retakan itu dan membuat area pertarungan ini menjadi semakin mencekam. Jenderal Iblis Dryad mengerutkan kening saat melihat Xiaolong mulai bergerak. Ia sepertinya mengenali jurus yang digunakan Xiaolong kali ini dan membuat tangannya sedikit bergetar. Puluhan sosok naga tanah keluar dari dalam ratakan itu dan mulai memangkas semua boneka iblis yang berdiri di sekitar area pertarungan. Sosok-sosok naga tanah itu menyerang dengan sangat ganas dan tanpa ampun. Setiap kali mereka berhasil menerkam boneka iblis, maka tubuh boneka iblis akan langsung dihancurkan oleh taring-taring tajam yang tersembunyi di balik mulutnya. Hanya dalam waktu 10 nafas, area pertarungan ini mulai sepi dan Xiaolong bisa melihat dengan jelas Jenderal Iblis Dryad berdiri di kejauhan sambil memegang sebuah senjata pusaka berbentuk sebuah lampion. Apakah kemampuanmu untuk membuat boneka iblis sudah semakin melemah? Lihatlah area pertarungan kita menjadi begitu sepi, ejek Xiaolong saat mengetahui bahwa Jenderal Iblis Dryad hanya bisa melihat semua boneka iblis miliknya ditelan oleh sosok naga tanah. Semua boneka iblis yang telah dihancurkan oleh sosok naga tanah tidak dapat dihidupkan kembali karena tanah pemakaman yang membentuk tubuh fisik boneka iblis itu ditelan semuanya oleh naga tanah tanpa meninggalkan sisa sedikitpun. Bab 156. Kemunculan senjata pusaka. Xiaolong lalu terbang melesat ke tempat Jenderal Iblis Dryad berdiri dan langsung menghantamkan satu tinjunya ke arah muka Jenderal Iblis itu dengan kekuatan penuh. Bang! Tubuh Jenderal Iblis Dryad langsung terpental ratusan meter dan mendarat setelah menabrak sebuah batu raksasa sampai hancur. Serangan Xiaolong yang dilakukan secara tiba-tiba membuat Jenderal Iblis Dryad tidak sempat menggunakan teknik pertahanan. Akibatnya, tinju Xiaolong dengan kekuatan yang sangat mengerikan mengenai wajah bagian kirinya dengan telak. Tulang rahang dan sebagian gigi bagian kiri yang ada di mulutnya patah. Ia tak bisa berbicara lagi dengan lancar padahal ia sangat ingin mengumpat Xiaolong untuk melampiaskan amarahnya. Dengan tatapan yang sangat dingin bagaikan seekor binatang buas kelaparan, Jenderal Iblis Dryad mengerahkan kedua tangannya di depan lampion pusaka miliknya. Oh, jadi kau masih belum menyerah juga ya? Ucap Xiaolong menyeringai mengejek. Baik. Kalau begitu keluarkan semua jurus terbaik yang kau miliki agar kau tidak mati dalam keadaan penasaran dan tidak memiliki banyak alasan lagi saat kau akan mati di bawah tinjuku ini. Jenderal Iblis Dryad tidak lagi menanggapi ejekan Xiaolong karena jurus yang akan ia gunakan kali ini membutuhkan tingkat konsentrasi yang cukup tinggi. Sebab, setiap gerakan segel tangan untuk mengaktifkan jurus ini sangatlah rumit dan membutuhkan jumlah ki elemen tanah yang besar. Aura energi elemen tanah, elemen kegelapan dan hawa iblis langsung meluap-luap tak terkendali dari tubuh Jenderal Iblis Dryad dan langsung terbang menebus langit hingga membuat langit yang ada di atas kepalanya terlihat berlubang oleh sebuah bayangan berwarna hitam. Ratusan boneka iblis kembali terbentuk dan mengelilingi tubuhnya. Tapi, boneka iblis yang buat kali ini memiliki ukuran yang berbeda dari semua boneka iblis yang ia buat sebelumnya karena boneka iblis yang ia buat kali ini adalah boneka iblis raksasa dengan tinggi sekitar 10 meter. 200 boneka iblis raksasa akhirnya muncul setelah 20 nafas. Jenderal Iblis Dryad lalu memegang rahang kirinya untuk menyembuhkan luka yang ada di bagian itu dan kemudian mengumpat dengan suara penuh amarah. Hei, Xiaolong, meskipun kau adalah raja terkuat di seluruh alam gaib ini, tapi kau tidak akan mungkin bisa mengalahkan semua boneka iblis raksasa milikku ini. Sebab, bahan yang digunakan untuk membuat semua boneka iblis raksasa ini berasal tubuh iblis kuno yang telah lama mati. Terimalah balasan dariku ini. Lakukanlah jika kau mampu. Apakah kau pikir aku akan diam saja saat kau menyerang? Asal kau tahu bahwa aku juga belum menggunakan semua kekuatan yang aku miliki. Dan, yang akan mati di akhir pertarungan ini adalah kau. Balas Xiaolong dingin dengan tatapan setajam pedang. Jenderal Iblis Dryad mengerahkan kedua tangannya dan memberi isyarat pada semua boneka iblis raksasa miliknya untuk menyerang Xiaolong tanpa ampun.
Semua boneka iblis itu langsung melesat ke arah Xiaolong dengan tinju yang telah diselimuti dengan aura yang sangat kuat. Adu tinju antara Xiaolong dan 200 boneka iblis raksasa tak terhindarkan lagi. Namun, ia merasa sedikit tenang setelah melihat ki yang memancar dari tubuh Jenderal Iblis Dryad menjadi semakin lemah dari sebelumnya sampai hampir menghilang. Sepertinya untuk membuat 200 boneka iblis berukuran raksasa ini, Jenderal Iblis Dryad harus membayar dengan jumlah yang sangat besar, yaitu ia harus kehilangan semua cadangan ki yang ada di dalam tubuhnya. Itu artinya, Xiaolong hanya perlu mengalahkan ke-200 boneka iblis ini lalu ia akan bisa dengan mudah membunuh Jenderal Iblis Dryad tanpa ada perlawanan. Xiaolong akhirnya mengeluarkan sebuah senjata pusaka yang selama ini selalu ia sembunyikan. Sebab, ia tidak ingin menggunakan senjata pusaka itu kecuali jika terpaksa karena ia memiliki pemikiran bahwa kekuatan fisik yang ia miliki akan semakin melemah jika ia selalu mengandalkan kekuatan senjata pusaka yang ia miliki dalam sebuah pertarungan. Namun, kondisi kali ini berbeda. Bagaimanapun caranya, ia harus bisa menang melawan para iblis ini karena hal ini menyangkut kehidupan seluruh penghuni alam gaib. Jadi, ia harus mengesampingkan ego yang ia miliki. Lagi pula cadangan ki yang tersisa di dalam tubuhnya juga sudah mulai menipis setelah ia menggunakan jurus tinju naga menebus langit. Seketika, tekanan aura elemen tanah yang sangat mengerikan memancar dari tangan kanan Xiaolong saat ia mengeluarkan dan memegang senjata pusaka miliknya. Tekanan aura ini bahkan membuat beberapa boneka iblis bergerak menjauh. Padahal semua boneka iblis ini seharusnya tidak memilih kecerdasan. Bab 157. Terungkap. Akhirnya dia menggunakan senjata pusaka itu juga, ucap Kasbah seperti sudah sangat familiar dengan senjata pusaka yang dimiliki Xiaolong. Dari kejauhan, pandangan mata Kasbah tidak pernah lepas dari pertarungan antara Xiaolong dan Jenderal Iblis Dryad. Menurutnya pertarungan antara Xiaolong dan Jenderal Iblis Dryad lebih menarik daripada pertarungan antara Heilong melawan Jenderal Iblis Mon karena tingkat kultivasi Ye yang dimiliki Xiaolong dan Jenderal Iblis Dryad seimbang. Kasbah terlihat begitu antusias saat melihat jurus-jurus yang digunakan Xiaolong. Apalagi saat Xiaolong mengeluarkan senjata pusaka miliknya yang telah lama ia simpan sejak ia menjadi Raja Tanah Abu-Abu karena senjata pusaka itu menyimpan sejarah kelam masa lalunya. Apakah kakak tahu nama senjata yang digunakan Raja Xiaolong? Tanya Charifa dengan tatapan pasaran. Senjata pusaka itu dikenal dengan nama sepasang golok pembantai, jawab Kasbah sambil menunjuk sepasang golok kembar yang melekat di kedua ujung rantai yang dipegang Xiaolong. Ternyata sepasang golok pembantai yang telah lama menghilang dari alam gaib berada di tangan Raja Xiao. Jangan-jangan, dia adalah sang pembantai kegelapan. Sahut Misaka mengerutkan kening. Berbeda dengan Charifa yang belum pernah mendengar tentang sepasang golok pembantai, Misaka sepertinya pernah mendengar tentang senjata pusaka itu sekaligus siapa pemilik dari senjata pusaka yang sangat mengerikan itu. Benar, Raja Xiao adalah sang pembantai kegelapan. Sebelum ia menjadi seorang raja, ia adalah seorang pembunuh yang sangat ahli. Setiap kali ia mengeluarkan sepasang golok pusaka miliknya, maka semua musuhnya akan segera kehilangan kepala. Namun, ada sesuatu yang hilang dalam gosip yang beredar luas di masyarakat, jawab Kasbah menyisakan rasa penasaran. Hilang, apakah itu berkaitan dengan pensiunnya Raja Xiao dari profesinya sebagai seorang pembunuh lalu berubah menjadi seorang raja yang adil dan bijaksana? Balas Charifa bertanya, sedangkan Misaka hanya menatap Kasbah seakan-akan sedang menunggu jawaban. Orang-orang yang dibunuh oleh Raja Xiao hanyalah orang-orang yang telah bersekutu dengan iblis. Jika tidak segera dimusnahkan, maka seluruh alam gaib ini pasti telah jatuh ke tangan bangsa iblis sejak lama. Namun, ada beberapa orang yang dengan sengaja menghilangkan informasi sepenting dari sejarah sehingga sang pembantaian kegelapan dianggap sebagai orang jahat dan terusir dari masyarakat, jelas Kasbah. Kenapa kau bisa tahu sedetail itu? Sahut Misaka dengan tatapan curiga. Karena aku adalah raja yang menangkap Xiaolong dan menghentikan pembunuhan berantai waktu itu. Dan, di saat aku akan memberikan hukuman mati pada Xiaolong, Divine Beast Saha tiba-tiba muncul dan menghentikanku. Ia lalu membaca ingatan Xiaolong dan membawanya pergi untuk diangkat menjadi murid setelah tahu alasan yang sebenarnya di balik tindakan Xiaolong yang cukup mengerikan, jawab Kasbah mengingat kembali setiap kejadian yang hampir ia lupakan karena semua kejadian itu telah berlalu hampir ratusan tahun. Divine Beast Saha sampai datang langsung untuk menyelamatkan Raja Xiao. Sepertinya Raja Xiao adalah manusia memiliki kemampuan yang sangat istimewa di masa lalu hingga Divine Beast Saha mau mengangkatnya menjadi murid. Charifa mengernyitkan kening, menganalisa semua kata-kata yang diucapkan Kasbah.
Menurutnya apa yang terjadi pada Xiao Long terlalu istimewa. Xiao Long bukan hanya memiliki elemen tanah dan elemen logam saja. Tapi, ia juga memiliki elemen angin, petir, api, air, es, cahaya dan juga kegelapan. Kondisinya saat mirip dengan Heilong saat ini yang memiliki berbagai elemen kultivasi. Selain itu, ia juga sangat ahli dalam hal alkimia dan membuat formasi sihir. Namun, hal yang paling penting adalah ia memiliki kekuatan fisik seekor naga. Hal itulah yang membuat Xiao Long tidak mudah dibunuh walaupun semua Raja Alam Gaib menyatukan kekuatan untuk melawannya. Jawaban dari Kasbah membuat Nisaka dan Charifa bergetar karena tak percaya. Bagaimana mungkin seorang manusia bisa memiliki keahlian dan elemen kultivasi sebanyak itu? Charifa dan Nisaka tidak terlalu terkejut dengan semua kemampuan yang dimiliki Heilong karena mereka berdua sudah tahu bahwa Heilong adalah manusia istimewa yang dipilih Sang Pencipta untuk mengatasi kekacauan yang disebabkan oleh bangsa iblis. Akan tetapi, di mata mereka berdua, Xiao Long hanyalah manusia biasa walaupun kekuatan yang ia miliki melebihi semua kultivator di alam gaib ini. Jika apa yang kau katakan itu memang benar, lalu di mana perginya ketujuh elemen yang lain? Tanya Nisaka yang masih belum bisa percaya walaupun orang yang mengucapkan hal ini adalah seorang raja yang dikenal sangat jujur. Sebab, semua ini terlalu tidak masuk akal. Yang membuat Nisaka semakin ragu adalah tentang keberadaan elemen kultivasi yang pernah dimiliki Xiao Long. Bagaimana bisa elemen kultivasi yang telah dimiliki oleh seseorang bisa diambil begitu dari tubuhnya? Sebab, semua kultivator pasti tahu bahwa elemen kultivasi ada bahan untuk membentuk sebuah dunia jiwa. Jika elemen kultivasi itu sampai hilang, maka dunia jiwa yang dimiliki seorang kultivator akan melemah dan bisa runtuh kapan saja. Demi keseimbangan alam gaib, Divine Beast Saha memerintahkan Raja Xiao untuk menyegel ketujuh elemen yang ia miliki di suatu tempat dan hanya boleh digunakan di saat yang paling berbahaya dalam hidupnya. Kasbah berhenti sejenak lalu menatap ke arah Xiao Long berdiri dan tersenyum. Kalian berdua akan segera melihat kekuatan sebenarnya dari Raja Xiao. Charifa dan Nisaka tidak lanjut mengajukan pertanyaan dan mengikuti arah kemana Kasbah memandang. Sebab, Kasbah sepertinya tidak berniat untuk mengungkapkan di mana Xiao Long menyimpan kekuatannya dan setiap jawaban dari Kasbah juga membuat mereka berdua semakin penasaran. Kau benar-benar mencari kematian. Dengan keluarnya sepasang golok pusakaku ini, maka kematianmu benar-benar telah ditentukan. Dryad, kau pasti akan mati dengan cara yang sangat mengenaskan hari ini. Xiao Long lalu melemparkan senjata pusakanya ke langit sambil membaca sebuah mantra dengan bahasa kuno yang hanya diketahui oleh para dewa. Senjata pusaka itu terus berputar-putar di atas kepala Xiao Long dengan rantai berwarna hitam yang menghubungkan sepasang golok pusaka itu sebagai porosnya. Saat kedua telapak tangan Xiao Long saling bertemu setelah membaca mantra, tekanan energi yang sangat kuat langsung berhembus dari dalam rantai yang menghubungkan kedua golok pusaka itu. Seakan-akan di dalam rantai itu tersembunyi kekuatan yang sangat luar biasa dan sanggup mengguncang langit. Seketika, langit mulai bergemuruh dan bumi juga ikut berguncang seolah-olah sedang ketakutan. Bab 158. Dewa pertama di alam gaib. Segel kekuatan langit dan bumi. Buka. Rantai hitam yang menghubungkan kedua golok pusaka itu mulai membengkak secara perlahan seolah-olah akan meledak saat Xiao Long mengeluarkan perintah. Tekanan energi yang sangat mengerikan terus-menerus bocor secara tak terkendali dari dalam untaian rantai hitam itu seolah-olah inti dari kekuatan langit dan bumi tersembunyi di dalamnya. Hingga akhirnya, boom, ledakan yang sangat dahsyat muncul dan menggetarkan area pertarungan ini saat rantai hitam itu meledak dan berubah menjadi serpihan. Ketujuh elemen kultivasi yang selama ini selalu disembunyikan Xiao Long di dalam rantai pengekangan itu, satu persatu melesat ke tubuhnya dan masuk ke dalam dantian miliknya. Cadangan ki di dalam dantiannya yang telah sangat menepis dan hanya membutuhkan waktu beberapa nafas saja untuk mengering, seketika dipenuhi dengan ki yang sangat murni dan membawanya menuju ke ambang terobosan kultivasi. Dunia jiwa yang ia miliki juga ikut mengalami perubahan yang signifikan. Dunia jiwa yang tadinya sepi dan tampak redup, kini semakin menjadi hidup karena kemunculan semua jenis elemen kultivasi secara bersamaan yang membuat dunia jiwa ini menjadi beraneka warna. Dia akan menerobos ke tingkat God. Apakah dia sedang mengundang kematiannya sendiri? Dewi Bulan Ungu yang sejak tadi disibukkan dengan memperkuat lapisan medan pelindung bulan ungu, tiba-tiba menghentikan aktivitasnya dan melihat ke arah Xiao Long saat ia merasakan ada sesuatu yang tidak biasa dari arah sana. Lah sedikit terkejut saat melihat ada seorang manusia yang coba melakukan terobosan kultivasi di tengah medan perang. Padahal,
dibutuhkan suasana yang sangat tenang agar terobosan kultivasi bisa berjalan dengan lancar karena saat akan melakukan terobosan, seorang kultivator harus menenggelamkan konsentrasi yang ia miliki untuk mengatur aliran Qi yang ada di setiap titik-titik meridian. Namun, Dewi Bulan Ungu tidak bisa berbuat ara-ara karena proses terobosan kultivasi yang telah berjalan tidak boleh dihentikan atau pondasi kultivator itu akan rusak. Langit di atas kepala Xiaolong mulai bersenandung seiring dengan semakin menguatnya aura yang memancar tubuhnya setelah semua elemen yang dulu pernah meninggalkan tubuhnya menyatu kembali. Aura yang memancar dari tubuh Xiaolong dan semakin meluap-luap tak terkendali hingga menyentuh permukaan langit dan memancing ujian dari petir surgawi. Duar. Puluhan petir mulai turun secara bergantian dan menguji kekuatan fisik Xiaolong dengan kekuatan langit dan bumi yang tersimpan di dalamnya. Xiaolong hanya mengernyitkan kening sambil menahan rasa yang ia alami saat semua petir surgawi itu menyambar tubuhnya secara bergantian. Sebab, jika ia menyerah sekarang maka ia tidak akan pernah bisa berkultivasi kembali kecuali muncul sebuah keajaiban. Hal seperti ini terus terjadi selama 20 menit. Untungnya para boneka iblis raksasa itu tidak ada yang bisa mendekat karena petir-petir surgawi itu ternyata tidak hanya menyerang Xiaolong untuk menguji kekuatan fisiknya saja. Tapi, petir-petir surgawi itu juga menciptakan sebuah medan pelindung yang sangat kuat di sekitar Xiaolong agar tidak ada kekuatan dari luar yang mengganggu proses ujian surgawi ini. Dan, langit akhirnya terbelah dan menurunkan cahaya yang mengandung inti dari kekuatan langit dan bumi setelah Xiaolong berhasil lulus dari ujian petir surgawi. Cahaya ini adalah modal utama untuk merubah Qi biasa menjadi Qi kosmik dan melewati menembus batas antara manusia dan dewa. Semua Qi yang ada di dalam tubuh Xiaolong dan mulai diubah menjadi Qi kosmik saat tubuhnya bermandikan cahaya langit dan bumi selama kurang lebih 2 jam penuh. Dan, selama itu para boneka iblis dan Jenderal Iblis Dryad sama sekali tidak melakukan penyerangan. Mereka semua mematung di tempatnya masing-masing karena kuatnya tekanan langit dan bumi yang ada di sekitar tempat ini. Dan, Xiaolong pun akhirnya menjadi seorang dewa setelah cahaya langit dan bumi itu menghilang. Aura yang memancar dari tubuhnya mulai berangsur-angsur menjadi stabil dan langit pun kembali menjadi tenang. Bab 159. Pembantaian. Seorang dewa baru akhirnya muncul di medan perang ini. Tanpa kehadiranku di tempat ini, penduduk alam gaib pasti bisa menang melawan para iblis. Divine Beast Zaha sepertinya telah menyembunyikan muridnya ini dari Divine Beast Shenlong sehingga ia harus memaksaku datang ke sini untuk membantu menumpas para iblis. Di atas langit, Dewi Bulan Ungu menatap Xiaolong lalu menggerutu saat melihat tubuh Xiaolong memancar aura yang berwarna keemasan dan mengandung Qi kosmik. Ini adalah bukti nyata bahwa Xiaolong saat ini adalah seorang dewa. Menurutnya terobosan Xiaolong ke tingkat God terlalu lancar karena saat ini mereka semua berada di tengah-tengah medan perang. Energi alam yang ada di tempat ini juga tidak terlalu murni akibat hawa iblis yang menyebar ke seluruh area medan perang saat awal kemunculan para prajurit iblis dunia bawah. Satu-satunya kemungkinan adalah Divine Beast Zaha telah menggunakan teknik spesial elemen tanah untuk mengekang tingkat kultivasi yang dimiliki Xiaolong sehingga Xiaolong bisa membantunya menjaga keamanan alam gaib sekaligus menjadi senjata rahasia jika bangsa iblis tiba-tiba menyerang dengan kekuatan penuh. Semua Divine Beast yang menjaga dunia tengah tidak diperbolehkan untuk terlalu ikut campur dengan urusan yang ada di dunia tengah kecuali penduduk dunia bawah atau dunia atas juga ikut campur tangan dengan masalah yang terjadi di dunia tengah. Itu adalah peraturan yang dibuat oleh dewa tertinggi untuk menjaga keseimbangan ketiga dunia. Jadi, para Divine Beast harus memikirkan sebuah cara agar bisa membantu menjaga dunia tengah dari serangan bangsa iblis tanpa harus ikut turun ke medan perang. Di alam gaib ini, para Divine Beast telah menyiapkan beberapa murid yang cukup kuat untuk melawan serangan para iblis. Dan, Xiaolong adalah salah satu dari mereka. Sementara itu, di tengah-tengah ratusan boneka iblis raksasa, Xiaolong menancapkan kedua golok pusaka miliknya di atas permukaan tanah dan mulai melakukan gerakan segel untuk membuat sebuah formasi sihir. Langit kembali bergemuruh saat Xiaolong membuat beberapa gerakan segel tangan. Gerakan kedua tangannya sangat cepat hingga tak dapat diikuti oleh mata manusia biasa walaupun tekanan energi yang ia tanggung di luar batas kewajaran. Energi yang berkumpul di kedua telapak tangannya seakan-akan menanggung kekuatan yang sanggup meruntuhkan langit dan mengguncang bumi. Energi alam yang ada di sekitar tempat ini semakin lama juga menjadi semakin pekat dan mulai membentuk garis-garis formasi sihir yang samar. Formasi besar 9 elemen. Domain pembatai kegelapan. Garis-garis formasi yang tadinya tampak samar,
seketika langsung bersinar cerah dan membentuk sebuah formasi besar seluas ratusan meter yang mengurung Jenderal Iblis Dryad dan semua boneka iblis raksasa. Sedangkan Xiaolong, ia tepat berada di tengah-tengah formasi sihir bagaikan seorang dewa kematian yang akan mencabut nyawa semua iblis yang ada di depan matanya. Saat kematian kalian telah tiba. Xiaolong segera mencabut kedua golok pusaka miliknya lalu menyatukan kedua gagang golong pusaka itu hingga membentuk sebuah senjata yang menyerupai sebuah tombak dengan kedua ujung berbentuk golok. Tebasan bayangan kematian. Sosok Xiaolong seketika menghilang dari pandangan semua orang dan hanya meninggalkan bayangan karena cepatnya gerakan yang ia miliki saat berlari. Jerit kesakitan mulai memenuhi seisi area pertarungan saat satu persatu tubuh boneka iblis berukuran raksasa tiba-tiba terbelah menjadi dua bagian tanpa sanggup melakukan perlawanan. Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Jenderal Iblis Dryad tidak dapat menahan keterkejutannya saat melihat tubuh para boneka iblis yang ia buat tiba-tiba terbelah dan mati begitu saja tanpa bisa melihat siapa yang menyerangnya. Tadinya ia merasa sudah berada di atas angin karena ratusan boneka iblis yang ia buat memiliki kekuatan yang lebih kuat dari boneka iblis yang sebelumnya dan tidak bisa merasakan rasa sakit. Namun, harapannya itu seketika menghilang bagai tersapu ombak sangat melihat kekuatan Xiaolong tiba-tiba meningkat hingga menyentuh level dewa. Di kejauhan Charifa dan Nisaka juga ikut terkejut. Hanya Kasbah yang terlihat tenang seolah-olah sudah pernah menyaksikan hal serupa sebelumnya. Apakah formasi sihir besar yang digunakan Raja Xiao memiliki kemampuan untuk meningkatkan kecepatan seseorang? Ucap Nisaka dengan mata yang masih terbelalak ke arah medan perang. Kau salah. Kecepatan Raja Xiao secara umum pasti mengalami peningkatan yang sangat besar karena ia sekarang adalah seorang dewa. Dan, fungsi dari formasi besar itu adalah untuk mengunci gerakan lawan agar mereka semua tidak bisa melarikan diri. Jelas Kasbah yang pernah merasakan seberapa mengerikannya kekuatan formasi besar itu saat ia bertarung dengan Xiaolong di masa lalu. Saat itu, kemampuan teleportasi yang ia miliki juga sama sekali tidak berguna di hadapan formasi besar ini. Untung saja, Divine Beast Shenlong waktu itu memberinya sebuah jimat yang dapat menghancurkan semua jenis formasi sihir. Nisaka dan Charifa hanya menganggukkan kepala dan tidak bertanya lagi karena mereka berdua juga telah menyaksikan seberapa kuatnya kekuatan yang dimiliki oleh Dewi Bulan Ungu. Jadi, kekuatan yang dimiliki Xiaolong tidak akan jauh berbeda walaupun ia baru saja naik menjadi seorang dewa. Di sisi lain, Heilong yang sudah selesai menghabisi semua prajurit iblis yang berada di bawah Jenderal Iblis Mon, langsung bergerak masuk ke dalam istana iblis tempat Jenderal Iblis Bailong bersembunyi dan menyandera Mao Sisi. Akan tetapi, ia juga tidak melupakan pesan dari Divine Beast Aurora yang mengatakan jika ia membutuhkan bantuan dari Charifa satu bertarung dengan Jenderal Iblis Bailong karena sebagian roh miliknya berada di dalam tubuh Jenderal Iblis Bailong. Jadi, Heilong menyempatkan diri berhenti sejenak dan mengirimkan pesan pada Charifa. Charifa pun juga segera bergegas pergi ke tempat Heilong berada setelah menerima pesan dari Heilong. Tentunya Kasbah dan Nisaka juga ikut menemani Charifa karena mereka berdua juga memiliki tugas rahasia dari Divine Beast Aurora. Hanya dalam waktu 10 menit, ratusan boneka iblis raksasa telah musnah di tangan Xiaolong. Ia juga tidak perlu khawatir dengan ancaman hawa iblis karena sebuah boneka iblis tidak memiliki hawa iblis. La segera bergerak menuju ke tempat Jenderal Iblis Dryad dan berdiri di depannya dengan hawa membunuh yang meluap-luap. Kau sudah terlalu lama hidup dan membuat kekacauan di alam gaib ini. Sekarang sudah saatnya kau menerima balasan atas semua kekacauan yang telah kau buat, seru Xiaolong dingin menatap tajam ke arah Jenderal Iblis Dryad. Maafkan aku. Aku berjanji akan segera meninggalkan alam gaib ini dan akan berhenti menyerang para manusia, ucap Jenderal Iblis Dryad memohon dengan tubuh bergetar. Semua cadangan ki yang ada di dantiannya juga telah terkuras habis sampai kering. Sejak kau menginjakkan kakimu di alam gaib ini, maka saat itulah kematianmu telah ditetapkan. Xiaolong langsung mengayunkan kedua golok pusaka yang ada di tangannya dan menyerang tubuh Jenderal Iblis Dryad tanpa ampun hingga berubah menjadi serpihan. Jenderal Iblis terakhir yang berasal dari alam gaib akhirnya telah mati. Sekarang hanya tinggal Jenderal Iblis Bailong saja yang tersisa. Dan merupakan ancaman terbesar yang dimiliki Heilong saat ini. Bab 160. Aku masih memiliki kekuatan. Dengan kemampuan teleportasi yang dimiliki Kasbah, mereka bertiga bisa lebih cepat sampai ke tempat Heilong lalu pergi bersama-sama memasuki istana iblis yang ada di Tanah Ungu. Namun, mereka semua tidak dapat masuk lebih jauh lagi ke dalam istana dan tertahan di luar gerbang istana. Sebab, seluruh bagian istana ini ternyata dilindungi oleh sebuah formasi pelindung besar yang sangat kuat.
Apa yang harus kita lakukan sekarang? Di antara kita berempat, tidak ada yang mahir dalam hal formasi sihir. Sedangkan formasi sihir yang ada di hadapan kita ini bukanlah formasi pelindung biasa. Jika dugaanku tidak salah, formasi pelindung ini adalah formasi besar penjaga kegelapan, ucap Kasbah mengerutkan kening berpikir keras mencari cara untuk menembus formasi pelindung sekuat ini. Jika formasi ini adalah formasi sihir biasa, maka ia bisa menggunakan kekuatan elemen cahaya yang ia miliki untuk merusak secara paksa. Tapi, formasi pelindung yang ada di hadapan matanya saat ini memiliki ketebalan yang berlipat ganda daripada formasi pelindung biasa. Bukankah itu adalah salah satu formasi sihir tingkat tinggi yang dimiliki oleh bangsa iblis dan dikabarkan telah lama menghilang? Bagaimana mungkin formasi sihir sekuat ini tiba-tiba bisa muncul di sini? Sahut Misaka seolah-olah tak percaya dengan apa yang ia lihat saat ini. Apakah kau lupa tentang informasi yang telah diberikan gurumu beberapa waktu yang lalu? Balas Kasbah lalu berhenti sejenak melirik reaksi Misaka yang sedikit kebingungan dan mencoba mengingat sesuatu. Kasbah menghela nafas panjang saat melihat Misaka tak kunjung menemukan jawaban lalu lanjut berkata. Saat itu, kau mengatakan para kami semua bahwa Jenderal Iblis Bailong adalah reinkarnasi dari Jenderal Iblis dunia bawah yang sangat ahli dalam hal formasi sihir. Aku dan Heilong sempat bertarung dengannya saat berada di Tanah Biru dan kekuatan formasi sihir yang ia buat memang sangat mengerikan. Bagaimana kalau kita minta bantuan pada Raja Xiao? Bukankah ia seorang kultivator yang juga sangat ahli dalam hal formasi sihir? Dan, tingkat kultivasi yang ia miliki saat ini telah setara dengan dewa, sahut Charifa yang membuat pandangan Kasbah dan Misaka langsung tertuju padanya. Akan tetapi, Heilong tiba-tiba berbicara sebelum Kasbah dan Misaka sempat membalas ucapan Charifa. Sepertinya kakekku tidak bisa membantu kita karena ia sendiri sedang sibuk berurusan dengan para prajurit iblis dunia bawah, ucap Heilong melihat ke arah medan pertempuran yang berjarak ribuan meter dari istana ini. Kasbah, Charifa dan Misaka segera mengikuti ke arah Heilong memandang dan mereka semua melihat bahwa Xiaolong saat ini berada di dalam medan pelindung yang dibuat oleh Dewi Bulan Ungu dan tengah disibukkan melawan para prajurit iblis yang berusaha meledakkan diri. Di dalam medan pelindung itu memang terdapat banyak prajurit langit. Namun, sebagian besar dari mereka tengah disibukkan dengan urusan untuk mengendalikan naga cahaya. Jadi, para prajurit langit itu membutuhkan seseorang untuk dapat menjaga mereka semua saat mengendalikan naga cahaya. Takutnya, ada prajurit iblis yang diam-diam menyelinap dan melakukan serangan rahasia. Meskipun di antara kita semua tidak ada yang pandai dalam hal formasi sihir, bukan berarti kita semua tidak mampu menerobos medan pelindung ini. Heilong tiba-tiba mengangkat tangan kanannya ke arah langit lalu mengepalkan telapak tangannya. Energi elemen angin, petir dan api yang sangat kuat seketika menyelimuti tinjunya dan menciptakan sebuah pusaran energi yang menggetarkan bumi. Aku masih memiliki kekuatan yang lebih dari cukup untuk menghancurkan sebuah medan pelindung murahan seperti ini. Heilong menyeringai lalu segera menghantamkan tinjunya ke arah medan pelindung. Tinju penghancur bintang. Hus! Pusaran angin tornado yang diselimuti oleh kekuatan elemen api dan petir langsung menghantam permukaan medan pelindung itu. Elemen api yang ada di dalam serangan ini telah memperkuat kekuatan petir yang mengelilingi angin tornado dan membuatnya memiliki suhu yang sepanas matahari. Ditambah lagi dengan kekuatan putaran dari angin tornado, maka saya serang petir yang mengelilingi angin tornado itu menjadi semakin berlipat ganda. Duar, duar, suara petir terus terdengar saat kekuatan yang sangat besar ini berusaha menerjang medan pelindung yang menghalangi jalannya. Kekuatan medan pelindung yang dibuat oleh Jenderal Iblis Bailong memang tidak bisa diremehkan. Sebab, medan pelindung itu sama sekali tidak menunjukkan keanehan apapun setelah diserang oleh angin tornado petir api selama 5 menit. Namun, Heilong tidak bisa menyerah begitu saja karena nyawa Mao Shizi sedang dipertaruhkan. Jika ia tidak dapat melewati medan pelindung seperti ini, maka bagaimana bisa ia mengalahkan Jenderal Iblis Bailong? Heilong lalu mengangkat tangan kirinya ke arah langit dan melakukan gerakan yang sama seperti sebelumnya. Tinju penghancur bintang yang kedua seketika terbentuk di tangan kirinya dan langsung dihantamkan ke arah medan pelindung. Bang! Medan pelindung yang terlihat sangat kuat dan tidak akan mungkin bisa dihancurkan, seketika berguncang hebat seolah-olah mau runtuh saat diserang dari kedua sisi secara bersamaan oleh angin tornado petir api. Retakan-retakan memanjang mulai muncul di sekitar permukaan medan pelindung dan akhirnya benar-benar hancur setelah 10 nafas.
Ayo kita semua masuk, seru Heilong mengajak. Mereka semua langsung bergegas masuk ke dalam istana yang sangat sepi dan tanpa penjagaan karena semua prajurit iblis sepertinya telah diperintahkan oleh Raja Iblis Dagon pergi ke medan perang. Di halaman belakang istana iblis terdapat sebuah tebing yang menjulang tinggi hampir menyentuh langit dan memiliki bentuk melingkar seperti sebuah altar persembahan. Jenderal Iblis Bailong saat ini berada di puncak tebing itu bersama dengan Mao Sisi. Kebetulan saat ini adalah bulan purnama yang telah ia lama tunggu untuk melakukan ritual persembahan iblis. Hehe, sebentar lagi kau akan mati gadis kecil. Apakah kau memiliki permintaan terakhir? Ucap Jenderal Iblis Bailong dengan tawa renyah mengejek. Dasar iblis sialan, lebih baik aku mati daripada harus meminta sesuatu pada iblis. Ingatlah, Heilong tidak akan pernah melepaskanmu jika terjadi sesuatu padaku, balas Mao Sisi geram. Ia tidak takut sedikitpun walaupun sedang berada di bawah ancaman. Oh, maksudmu bocah tengik itu. Dia tidak akan pernah bisa membunuhku sampai kapanpun karena sebagian rohnya ada di dalam diriku. Jika ia menyerangku, maka yang terluka adalah dia sendiri. Tenang saja, aku juga akan secepatnya mengirim dia ke alam kematian agar ia bisa menemanimu, balas Jenderal Iblis Bailong. Dasar iblis licik. Wajah Mao Sisi merubah merah padam karena amarah. Namun, ia tidak bisa melakukan apa-apa karena kedua tangan dan kakinya telah diikat oleh sebuah rantai khusus yang susah dihancurkan. Bersambung.